Cerita ini dimulai di dunia ajaib yang dihuni oleh 9 ras, Dragonid, Elf, Kurcaci yang jujur, Iblis, Elf gelap, Centaura, manusia binatang, Beast Folk dan manusia. Dari ras manusia, lahirlah seorang petualang muda bernama Light, yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Light mengucapkan selamat tinggal pada kampung halamannya dan pergi untuk mencari uang dan kekuasaan. Setelah tiba di kota besar, Light terdesak-desak oleh kerumunan, tetapi terus mencari guild petualang. Ia memasuki guild dan memperkenalkan diri kepada resepsionis, yang bertanya apakah dia ingin mendaftar sebagai petualang baru. Saat dia mengangguk, sang resepsionis menjelaskan bahwa dia akan mulai dari peringkat F terendah dan bertanya apakah dia memiliki kemampuan khusus. Light mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan, Unlimited Gacha, yang memungkinkannya mengocok kartu acak dan memanggilnya. Setelah dia memanggil garpu rusak di depannya, sang resepsionis tercengang. Merasa malu, Light mencoba bersikap seolah-olah perak bukanlah satu-satunya yang bisa dia panggil, tetapi hasil gacha berikutnya hanya memberinya banyak camilan busuk. Light kecewa karena nasibnya berbalik mengkhianatinya di saat yang paling buruk, dan resepsionis mengonfirmasi bahwa dia pantas mendapatkan peringkat F yang menyedihkan. Setelah menerima kartu petualangnya, dia memintanya beberapa quest, dan dia menyuruhnya mencari di papan lowongan guild. Saat disebutkan tentang lowongan pekerjaan, Light merasa canggung, dan resepsionis menyadari bahwa dia tidak bisa membaca papan itu, merasa sedih untuk sesama manusia yang tidak berpendidikan. Dia membacakan lowongan pekerjaan untuknya, dan Light merasa bersemangat untuk mendapatkan uang sungguhan. Light dengan senang hati menerima tugas-tugas membosankan itu. Setelah sehari bekerja keras, dia akhirnya mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar. Namun, sekelompok manusia binatang menjatuhkannya dan mulai menggertaknya. Saat pemimpin mereka mengambil uangnya, Light memohon padanya untuk mengasihaninya, tetapi si manusia serigala yang malang menjatuhkannya kembali dengan pukulan uppercut yang keras. Manusia serigala itu mengejek Light karena memohon recehan dan pergi dengan dingin bersama gengnya yang tertawa. Bahkan kerumunan mengabaikan Light saat dia terbaring di tanah, sampai seorang elf yang baik hati menolongnya bangun. Light terkejut dengan semua petualang yang mengelilinginya, dan dia mundur dengan kaget. Melihat betapa ketakutannya, elf itu memeluk Light untuk menghiburnya, sementara orang-orang yang lewat mengejek. Saat Light terkejut bahwa elf cantik itu menjadi kotor demi dirinya, dia membantunya berdiri. Para petualang memperkenalkan diri sebagai anggota Concorde of Tribes. Seorang manusia binatang bernama Garu menjelaskan bahwa setiap anggota mewakili satu dari 9 ras, dan sang elf memperkenalkan dirinya sebagai Sasha. Dia memperkenalkan Drago, Diablo, Auro, Nano, Sion, dan Santor. Dengan melengkapi 8 dari 9 ras, Light mengetahui bahwa Concorde sedang mencari perwakilan ras manusia untuk menunjukkan persatuan semua orang di dunia mereka. Saat Garu mengulurkan tangannya untuk mengundangnya, Light merasa tertegun bahwa seseorang membutuhkan bantuannya. Kemudian dengan senang hati menerima undangannya. Segera, Light mulai menjelajahi Dungeon gua yang disebut The Abyss dengan kelompok barunya. Seekor cacing monster besar mencoba menyerangnya, tetapi Garu membelahnya sebelum bisa melukai Light. Cacing lain menyelinap dari belakang Light, sehingga Sasha menjatuhkannya dengan busurnya. Dia memarahi Light karena begitu ceroboh, mengingatkannya bahwa mereka sedang menjelajahi Dungeon paling berbahaya di dunia. Sasha memperingatkannya bahwa dia bisa mati dengan mudah di tempat ini. Dia duduk dan merawat lukanya. Melihatnya bertingkah seperti ibunya, anggota parti lainnya mulai menggoda Sasha karena terlalu memanjakan Light. Sambil tersipu seperti tomat, Sasha bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak mencintai Light dan mengaku bahwa dia hanya mencoba melindungi sesama anggota grup. Saat anggota parti mengabaikan alasan lemahnya, Sasha semakin defensif. Namun, Drago turun tangan dan menyemangati Light, mengatakan bahwa dia membuat teh yang luar biasa untuk tim mereka. Dengan motivasinya, grup itu menuju lebih dalam ke dalam Dungeon. Saat grup berhenti di jalan buntu, Drago menghentikan mereka. Light pikir mereka akan beristirahat, jadi dia mulai menyiapkan teh untuk mereka. Namun, Drago memberitahunya bahwa mereka tidak perlu teh karena mereka mengeluarkan Light dari parti mereka. Light pikir itu semacam lelucon, tetapi Drago dengan kasar mengulangi kata-katanya.
Saat Light masih tertegun, Garu juga mengatakan kepadanya bahwa dia keluar, jadi Light bertanya mengapa mereka membuangnya. Garu mengatakan kepada Light bahwa grup mereka tidak membutuhkannya, dan Sasha merasa jijik dengan kebodohannya. Bahkan Sion dan Nano mulai mengejek Light karena begitu menyedihkan. Sementara para iblis lega bahwa mereka akhirnya bisa menyingkirkannya, Light bertanya mengapa mereka begitu kejam padanya setelah semua kebaikan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Garu mengungkapkan bahwa mereka hanya berpura-pura baik untuk membuatnya bergabung dengan parti mereka. Light bertanya-tanya mengapa parti mereka yang kuat membutuhkannya, dan Drago mengatakan itu karena kemampuannya yang khusus. Dia menjelaskan bahwa mereka merekrut Light dengan harapan dia akan menjadi maestro yang terlalu kuat, tetapi kemampuannya terlalu sampah. Light menunjuk bahwa kemampuan Unlimited Gacha-nya tidak pernah berguna, dan Garu setuju dengannya. Dia mengejek Light karena menjadi manusia tanpa bakat, jadi partainya tidak membutuhkan beban matinya lagi, mengetahui dia adalah seorang pecundang yang sendirian. Sion bertanya-tanya mengapa butuh waktu lama bagi teman-temannya untuk membuangnya. Sementara itu, Sasha merasa lega bahwa dia bisa menikahi tuannya daripada berakhir dengan anak manusia yang menyedihkan, sementara Light merasa kewalahan oleh informasi yang mengejutkan ini. Drago memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah dia menyuruh Garu membersihkan Light, dia akhirnya menyadari bahaya yang dia hadapi. Menatap tatapan bermusuhan mereka, Light mengetahui bahwa partainya akan menghabisinya untuk menghindarinya menjadi kuat nanti dan mencoba balas dendam. Garu menghunus cakarnya dan mencakar pipi Light, yang melihat darah mengalir dari luka itu. Saat anggota parti menatap dingin, Light berlari sambil berteriak. Garu mengatakan kepadanya bahwa monster abis akan menjadikannya santapan. Namun, Sasha menembakkan panah ke kakinya untuk mencegahnya melarikan diri, membuatnya kesakitan. Light roboh dari pukulan itu, dan Garu merasa senang dengan penderitaannya. Dia melangkah dan menendang Light keras di perut, menjatuhkannya lagi. Dia mulai memukuli Light habis-habisan, tetapi Sasha menghentikannya. Dia mengingatkannya bahwa mereka perlu membuat hilangnya Light terlihat seperti kecelakaan, jadi Garu mengangkat cakarnya untuk pukulan terakhir. Melihat ajalnya mendekat, Light merayap di tanah, ingin terus hidup. Garu merasa bersemangat melihatnya berjuang keras, saat anak lemah itu mencoba bertahan hidup di hadapan kematian yang pasti. Tiba-tiba, tangan Light menekan perangkap teleportasi, dan Drago menyuruh Garu menghabisinya sebelum diaktifkan. Namun, perangkap itu dengan aman memindahkan Light sebelum manusia binatang itu bisa mencapainya. Setelahnya, Light terbangun di tempat lain di dalam Dungeon, masih menderita luka-luka parah. Dia pikir monster acak apapun akan memakannya, bahkan jika dia bertahan sedikit lebih lama. Saat dinginnya gua yang keras mengingatkan Light pada keluarganya yang penuh kasih, dia mulai menangis. Light mengingat betapa baiknya Conchorde setelah pertemuan pertama mereka, dan bertanya-tanya mengapa mereka berubah menjadi begitu kejam. Memikirkan ekspresi dingin mereka setelah membawanya ke jalan buntu, Light merasa marah oleh pengkhianatan mereka. Dia merasa bingung dengan para master yang kuat dan para petinggi Conchorde, bertanya-tanya bagaimana dia terlibat dengan orang-orang gila seperti itu. Kebingungannya berubah menjadi kemarahan saat dia bersumpah akan balas dendam. Light bangkit, bertekad untuk menebas mereka semua, tetapi merasakan tatapan dingin menatap punggungnya. Dia berbalik dan melihat seekor binatang ortus level 1 menguntitnya. Light bertanya-tanya apa yang dilakukan monster rusak seperti itu di sini dan menyadari bahwa perangkap itu memindahkannya ke tingkat terdalam dari jurang. Saat ortus mendekatinya, Light memikirkan pelarian. Dia mulai mati-matian memencet kemampuan Unlimited Gacha-nya, berdoa untuk mendapatkan keajaiban. Dengan pencetan terakhir yang panik, Light memanggil lingkaran sihir besar. Dia menatap tak percaya saat perangkat gacha mengeluarkan aura kuat, memanggil peri kuno, yang mengakui Light sebagai tuannya. Peri misterius itu memotong-motong monster seperti bawang. Sisa-sisa monster yang hancur berjatuhan dan peri itu mendarat dengan anggun di tanah. Di depan mata Light yang terkejut, dia membersihkan kekacauan dengan sekali kibasan tangannya sebelum berbalik. Peri itu berjalan menuju Light dan dengan rendah hati berlutut sebelum menyembuhkan semua lukanya dengan sihir. Dia meminta maaf kepada Light karena menyembuhkannya tanpa izin karena dia tidak tega melihatnya terluka. Light memperkenalkan dirinya,
merasa tidak percaya bahwa dia baru saja mendapatkan peri yang paling overpowered di dunia. Peri itu jatuh cinta pada namanya dan mulai mengulanginya, sebelum bersumpah akan kesetiaan total padanya. Tidak tahu identitasnya, Light dengan canggung meminta namanya, jadi dia mengungkapkan bahwa dia adalah peri level 9999 yang selalu mencari, bernama Mei. Mei menjelaskan bahwa dia adalah kartu, super ultra rare, dari gacha Light. Light mengatakan bahwa gacha hanya menghasilkan sampah, berpikir tidak mungkin dia menarik peri kuat seperti dia. Mei berpikir dia sepenuhnya layak mendapatkannya dan memohon padanya untuk menerimanya. Melihat wajahnya yang menyedihkan, Light akhirnya setuju, dan Mei berterima kasih atas kebaikannya. Dia kemudian meminta Light untuk memeriksa kemampuan gacanya, dan dia terkejut bahwa dia memiliki keterampilan appraisal. Mei memberitahunya bahwa itu hanya salah satu kemampuannya sebelum meminta izinnya lagi. Begitu Light setuju, mata Mei mulai bersinar saat dia memeriksanya. Melihat bahwa gacha memberinya lapisan perlindungan rahasia, Mei terkesan dengan kemampuannya yang kuat. Dia menjelaskan bahwa gacha tampak tidak berguna karena Light sebelumnya berada di area tanpa mana. Namun, di abis yang penuh daya, gacha menyerap mana di sekitarnya dan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kartu langka. Dia menjelaskan semua peringkat kartu, unlimited gacha, dari peringkat ekstra tertinggi dan super ultra rare, hingga normal dan error. Light masih tidak mengerti, jadi Mei memberitahunya bahwa di permukaan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang bagus karena kelangkaan mana di sekitar mereka. Dia memuji Light karena mengetahui kekuatan gacha dan memasuki abis untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan hasil langka. Namun, Mei mencatat bahwa sangat berbahaya baginya untuk melakukan petualangan sendirian, dan dia menunjuk bahwa dia salah. Light mengungkapkan bahwa dia memasuki abis dengan partainya, tetapi mereka mengkhianatinya dan menyiksa tubuhnya. Memikirkan penyalahgunaan dan ejekan kejam mereka, dia mulai menangis sambil menceritakan kisahnya kepada Mei. Light mengingat bagaimana grup lamanya mengejeknya karena menjadi manusia yang menyedihkan. Dia mengeluh tentang ejekan kejam mereka, mengatakan dia hanya berusaha mencari nafkah yang jujur untuk keluarganya. Mei memperhatikan, saat dia meluapkan perasaannya, benar-benar hancur oleh pengkhianatan brutal partai itu. Akhirnya, Light jatuh berlutut karena kesakitan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan binatang kejam itu karena menyakitinya. Dia meremas panah dari kakinya sambil meneteskan air mata, dan Mei diam-diam memeluknya. Dalam pelukan hangatnya, Light tenang dan berhenti menangis. Mei mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami kedalaman penderitaannya, tetapi dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk memberikan balasan yang pantas bagi Conchorde. Saat Light menatapnya dengan shock, Mei bersumpah untuk membuat mereka semua berbaris di depannya dalam sekejap. Light menghentikannya dan bangkit. Mei berpikir bahwa dia terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak begitu pengasih, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa dia berakhir dalam situasi ini karena kelemahannya sendiri. Dia mengatakan kepada Mei bahwa dia tidak ingin menyalahgunakan kekuatannya untuk balas dendam, bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menghukum Conchorde dengan kedua tangannya sendiri. Light berpikir bahwa Mei tidak akan percaya pada fantasinya yang tidak realistis, tetapi dia berjanji untuk mendukung tujuannya tanpa ragu-ragu. Setelah Mei mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya, Light tersenyum penuh sukacita. Dia membalas senyumnya sebelum Light menggunakan gacanya untuk memanggil alat overpowered lainnya di abis. Mei dengan setia menyaksikan Light mulai membangun kerajaannya. Didorong oleh mana tak terbatas abis, lingkaran sihir raksasa mengelilingi Light, memanggil alat-alat ultimat untuk pencariannya akan kekuatan. Setelah 3 tahun kerja keras, Light telah membangun kerajaan mewah dengan semua peri barunya. Saat dia berjalan melalui aula kastilnya, semua pelayan menyapanya dengan patuh, berharap mendapatkan perhatian khusus. Kesal dengan tatapan mereka yang menyeramkan, Mei bertanya kepada Light apakah dia harus membungkam para peri yang berisik. Light tidak keberatan, karena dia pikir mereka hanya menunjukkan cinta mereka padanya. Setelah meninggalkan kastil, Light berjalan melintasi kota, di mana semua penjaga toko menyapanya dengan kata-kata ramah. Saat para penjaga toko meminta Light untuk mengisi kembali persediaan mereka,
Mei membuat catatan mental untuk memecahkan masalah mereka nanti. Kemudian, Light bertanya apa yang dilakukan peri lainnya, jadi Mei menginformasikan bahwa seorang peri bernama Aoyuki sedang menjelajahi abis. Puas, Light berpikir bahwa Aoyuki seharusnya baik-baik saja di abis sebagai penjinak jenius. Kemudian, dia bertanya tentang peri peneliti, bernama Ellie, dan mengetahui bahwa dia sedang mengembangkan mantra sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Light merasa bersalah karena dia membuat Ellie bekerja sangat keras untuknya, dan bertanya kepada Mei apa yang dilakukan petarung mereka bernama Mizuna. Mei kesal karena Mizuna hanya berpatroli di interior kastil, meskipun kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Namun, Light berpikir dia sempurna untuk pekerjaan itu, berjalan dengan kepribadiannya yang ceria. Setelahnya, Light kembali ke kastil, di mana pahlawan level 999 terakhirnya, bernama Jack, menyapanya dengan nama depannya. Hal ini membuat Mei marah, yang mengingatkan Jack untuk menghormati tuan mereka. Light mengatakan kepadanya bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang Jack panggil dan pergi untuk berlatih dengannya di Dungeon. Setelah memperingatkannya bahwa dia tidak akan menahan diri, Light bersiap untuk menyerang Jack, yang siap menghadapinya. Dia melesat dengan kecepatan ultra dan meninju perut Jack, yang membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang, mengetahui bahwa hanya tubuhnya yang cukup kuat untuk menahan serangan Light. Jack terkejut dengan kekuatannya. Dia juga menyerang Light, dan keduanya memulai pertarungan sengit. Sementara itu, Mizuna terus berjalan di aula kastil yang aman, bertingkah seolah-olah melindungi para pelayan dari penjahat berbahaya. Saat Mizuna memberitahu para pelayan, dia sedang melakukan misi yang sangat penting untuk Light. Mereka memujinya seperti anak manja. Saat Mizuna menjadi sombong karena semua pujian mereka, para pelayan bertanya kemana dia akan pergi selanjutnya. Dia mengatakan kepada mereka dia belum memutuskan, jadi mereka memintanya untuk mempatroli tempat rahasia untuk mereka, bertanya-tanya tempat seperti apa itu. Mizuna setuju untuk membantu mereka. Segera, dia mengetuk pintu kamar tidur Light, tempat Mei keluar. Dia bertanya kepada Mizuna apakah dia butuh sesuatu, jadi Mizuna mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mempatroli area tersebut. Mei mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan keamanannya di kamar tidur, tetapi Mizuna penasaran dengan apa yang dia lakukan. Dia bertanya kepada Mei mengapa dia berada di kamar tidur Light ketika dia sedang bertarung dengan Jack, dan Mei bertingkah seolah-olah dia hanya membersihkan kamar. Namun, Mizuna mengabaikan ocehan Mei dan berjalan langsung ke dalam kamar. Melihat tempat tidur yang berantakan, dia berpikir bahwa Mei berguling-guling di atasnya, dan mencium bau Light seperti orang mesum. Untuk melindungi martabatnya, Mei mengatakan kepada Mizuna bahwa itu hanya teknik pembersihan rahasia, dan kesatria yang mudah percaya itu dengan mudah mempercayai cerita palsunya. Saat Mei lega bahwa Mizuna bukanlah krayon yang paling tajam di dalam kotak, dia mulai meraba-raba zirahnya untuk menemukan pesan dari para pelayan. Setelah menemukan surat itu, dia membacanya, memberitahu Mei bahwa semua pelayan lainnya marah padanya karena memonopoli kamar Light. Saat Mizuna membaca bagian akhir pesan, dia bertanya-tanya mengapa semua pelayan mengutuk Mei. Mizuna yang polos berpikir bahwa mereka mengutuknya untuk membantunya mengembangkan kekebalan, dan Mei mengatakan kepadanya bahwa dia akan berurusan dengan para pelayan sendiri. Kemudian, dia memberi Mizuna sedikit uang untuk mengantarkan pesan, dan dia dengan senang hati menerima dan pergi. Setelahnya, Mizuna pergi ke pasar dan mengambil banyak makanan manis untuk dimakan. Saat makan, dia menemukan Aoyuki duduk di balkon. Setelah mengetahui bahwa Aoyuki selesai dengan eksplorasinya, Mizuna memperingatkannya bahwa dia tidak akan berbagi makanannya. Karena Aoyuki terus mengeong sebagai respons, Mizuna merasa bingung. Dia bertanya-tanya apa yang dikatakan gadis kucing itu dan mencoba menebak bahwa dia mendapat masalah di hutan. Saat Mizuna menawarkan untuk membantunya membersihkan rintangan, Aoyuki kesal dan mengungkapkan bahwa dia sudah selesai membuat peta seluruh area. Hal ini mengejutkan Mizuna, yang mulai dengan riang memukul gadis itu dan memarahinya karena tidak menjelaskan lebih awal. Kemudian, dia kembali untuk bermalas-malasan lagi, membuat Aoyuki kelelahan. Mizuna menuju ke ruang tahta istana dan memastikan bahwa tidak ada yang mengawasi. Dia memanjat ke atas tahta Light yang kosong, merasa sedih karena dia tidak ada untuk melihatnya.
Namun, gerakan cerobohnya mematahkan sebagian takhta, dan Mizuna diam-diam mengembalikannya sebelum berteleportasi keluar dari ruangan. Kembali di Dungeon, Light dan Jack saling memukul untuk terakhir kalinya. Jack mengatakan kepadanya mereka harus menghentikannya dan beristirahat, dan Light setuju. Begitu mereka berada di pemandian air panas, Jack memuji Light karena menguasai kekuatannya. Light menganggap ajaran Jack, tetapi Jack yakin bahwa sedikit yang bisa menandinginya di istana, memperingatkan Light untuk tidak terlalu percaya diri. Mungkin masih ada seseorang di permukaan yang cukup kuat untuk menantangnya. Light mengangguk setuju, berjanji bahwa dia tidak akan pernah meremehkan lawannya saat membalas dendam. Sementara itu, di kantor Mei, semua pelayan peri berdiri gugup sambil menunggu perintahnya. Mei bertanya apakah mereka tahu mengapa mereka dalam masalah, dan para pelayan mencoba bersikap tidak bersalah. Saat Mei membacakan isi surat mereka dengan keras, mereka menjadi takut padanya dan mundur ke dinding. Dia bertanya kepada para pelayan apa maksud mereka dengan surat mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka hanya mencoba mengurangi bebannya. Namun, Mei menunjuk bahwa mereka mengutuknya 3 kali di akhir, yang membuat mereka terdiam. Dia juga memarahi para pelayan karena menggunakan Mizuna sebagai kambing hitam, dan mereka semua mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kemudian, Mei kembali ke kursinya dan mengumumkan bahwa dia menolak banding mereka. Sebelum memerintahkan mereka untuk membersihkan lorong panjang yang menuju ke ruang takhta, para pelayan menerima hukuman mereka, tetapi ketika Mei mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus melakukan semuanya dengan tangan kosong, mereka benar-benar terkejut. Para pelayan protes terhadap hukuman itu, tetapi Mei mengatakan bahwa karena dia akan kembali ke permukaan, mereka perlu menutupi ketidakhadirannya. Di kota, Mizuna dengan serakah menatap beberapa zirah yang keren. Ellie mendekatinya, merasa terkejut bahwa penjaga kastil berkeliaran. Dia bertanya apakah Mizuna ingin permen, tetapi kesatria itu menunjuk pada zirahnya. Dia bertanya kepada Ellie tentang penelitiannya, dan Ellie menjelaskan bahwa dia akan kembali karena pekerjaannya selesai. Ellie berpikir bahwa Mizuna adalah idiot karena dia tidak bisa memahami ini sendiri, tetapi Mizuna tidak setuju untuk membuktikannya salah. Mizuna mengatakan bahwa 1 kali 3 adalah 4. Ellie mengejeknya karena lebih bodoh dari bintang laut, jadi Mizuna membalas bahwa hanya orang bodoh yang menghina kecerdasan orang lain. Namun, Ellie mulai membual tentang minum teh dengan Light, berpikir bahwa dia akan mengundangnya ke kamar tidurnya berikutnya. Hal ini membuat Mizuna cemburu, yang juga ingin minum teh dengan tuannya. Kembali di ruang para pelayan, mereka marah pada hukuman Mei. Salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan pemimpin mereka yang menyebalkan dan menyarankan mereka harus meracuninya. Setelah rekannya mengingatkannya bahwa Mei kebal terhadap racun, mereka semua terdiam, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Frustrasi karena tidak bisa membersihkan kamar Light, pelayan utama mulai mengeluh sekali lagi. Teman-temannya setuju, ingin mencium aromanya seperti Mei. Teman mereka yang menyeramkan berfantasi tentang menjilat sendok bekas Light, dan mereka semua memanggilnya orang aneh. Namun, dia menuduh mereka memiliki keinginan yang sama, dan para munafik tanpa malu setuju bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelayan memikirkan Mei sebagai peri pertama yang dipanggil Light, mengingat bahwa butuh waktu 3 bulan lagi baginya untuk memanggil Aoyuki. Mereka bertanya-tanya apakah Mei melakukan hal-hal aneh saat dia sendirian dengan Light. Pada kesadaran ini, semua pelayan mulai menangis bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi keinginan mereka dengan tuan mereka, dan memutuskan untuk mengutuk Mei untuk selamanya. Namun, saat mereka memulai sesi kutukan bersama, Mei memasuki ruangan. Membungkam mereka semua, para pelayan bertanya kepadanya mengapa dia ada di luar melakukan misinya, dan Mei menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan keluar ketika dia mendengar mereka berdoa untuknya. Dia berjalan ke dalam ruangan, bertanya mengapa mereka mengutuknya. Semua orang menjadi takut dengan kekuatannya. Mereka semua mulai bersumpah setia abadi padanya satu persatu. Namun, Mei mengulangi kutukan mereka, yang kembali membungkam mereka. Akhirnya, salah satu pelayan mengaku bahwa mereka hanya cemburu dengan semua waktu ekstra yang dia habiskan bersama Light. Mei mengatakan kepada mereka bahwa dalam 3 bulan yang dihabiskannya sendirian dengan Light, dia hanya mendidiknya dan melatihnya untuk bertarung.
Setelah menjelaskan bahwa dia tidak pernah melakukan hal aneh dengannya, Mei mengatakan bahwa dia kembali karena dia merasa hukumannya terlalu keras. Namun, setelah mendengar kutukan para pelayan yang tidak tahu berterima kasih, dia berpikir bahwa dia membuat keputusan yang tepat. Mei menggandakan hukuman mereka untuk memasukkan ruang tahta juga. Para pelayan dengan memelas memohon padanya untuk mengasihani, karena Mei mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu luang untuk mengutuknya di kamar mereka. Para pelayan akhirnya menerima nasib mereka. Setelah menerima hukuman mereka, para pelayan segera pergi untuk membersihkan ruang tahta, masih mengeluh bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa menyelesaikan pembersihan sebelum hari berikutnya. Tiba-tiba, pelayan yang menyeramkan menyentuh bagian yang dipatahkan Nazuna dan itu retak dan jatuh di depan mata mereka yang ngeri. Sementara itu, Nazuka berbaring di tempat tidurnya untuk tidur nyenyak, tidak sadar bahwa dia baru saja mengutuk semua pelayan ke api penyucian, merasa sedih karena dia tidak bisa melihat Light. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mengirimnya ke permukaan untuk membersihkan orang-orang yang menyakitinya. Setelah meluapkan emosinya, Nazuna menutup matanya untuk tidur. Keesokan harinya, saat Light keluar untuk memasuki Dungeon, dia mendengar Ellie berdebat dengan Nazuna. Ketika dia membuka pintu masuk, Nazuna bergegas menyambutnya, berpikir bahwa keinginannya dari waktu tidur dikabulkan. Ellie pikir tidak mungkin Light peduli padanya. Sementara Aoyuki mendekatinya seperti kucing, saat dia mulai menggaruk dagunya, gadis-gadis lain cemburu karena dia mendapatkan begitu banyak perhatian khusus. Ellie mengundang Light ke kamarnya, tetapi dia mengabaikannya dan memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia ada urusan di Dungeon. Tiba-tiba, seekor binatang Hellhound mendekati grup itu, membuat Light gemetar karena stres. Saat dia mengingat pertama kali melihat binatang ini, Light merasa trauma. Sementara semua pelayan menjadi serius, Nazuna memperingatkan binatang itu bahwa dia akan mengubahnya menjadi banyak sosis karena menyakiti tuannya. Sementara Ellie berpikir mereka perlu membuat spesiesnya punah, bahkan Aoyuki setuju untuk menghilangkan setiap Hellhound dari dunia, dan binatang itu mulai merengek seperti anjing di bawah tekanan mereka. Light menyuruh gadis-gadis itu mundur karena dia baik-baik saja dan mendekati Hellhound, mengetahui gadis-gadis itu benar-benar akan menghapus garis keturunannya. Dia membelai anjing itu, sementara Ellie bertanya kepadanya untuk apa dia datang. Pada kata-katanya, Light ingat bahwa Mei telah memberinya berita bahwa mangsa pertama mereka sudah siap. Semua gadis bersemangat, siap membantu tuan mereka. Light melangkah keluar, bersiap untuk memulai balas dendamnya pada yang pertama dari 8 anggota Koncorde kejam yang mengkhianatinya. Sementara itu, di kampung halaman Garu, para penduduk tanpa malu menjilatnya untuk masuk dalam perkenalan baiknya, sementara dia berjalan dengan angkuh melintasi kota. Garu melihat seorang manusia miskin mencoba memulung beberapa sampah, dan dia menendangnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian, dia pergi ke kedai minuman dan memesan pesta dengan antek-anteknya, yang memujinya karena naik pangkat sebagai yatim piatu dan meningkatkan status suku serigalanya. Garu berpikir bahwa dia menjadi kuat karena indera persepsi alaminya sebagai manusia binatang, tetapi antek-anteknya menunjuk bahwa indera persepsinya adalah yang terkuat di antara mereka. Setuju dengan poin mereka, Garu mengakui bahwa dia selalu bisa merasakan misi mana yang memiliki hadiah terbaik, jadi dia selalu bisa menghasilkan uang dengan cepat. Penasaran, para antek bertanya kepadanya berapa banyak uang yang dia dapatkan dari berburu Light 3 tahun lalu, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah misi rahasia dari Federasi, jadi dia tidak bisa membicarakannya. Looking back, Garu merasa seperti membunuh Light adalah pekerjaan termudah yang pernah ada. Dia berpikir bahwa meskipun Light terteleportasi, tidak mungkin dia selamat dari abis yang berbahaya setelahnya. Namun, saat dia ingat bahwa semua negara di dunia mereka sedang mencari seorang maestro, dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu penting. Tiba-tiba, ekornya menggigil karena rasa bahaya, dan Garu memutuskan untuk tidak memikirkan rahasia mendalam terlalu banyak, sementara antek-anteknya terus memesan minuman tanpa peduli. Mei menginterupsi obrolan mereka. Ketika dia mencoba berbicara dengan Garu, antek-anteknya mulai berteriak padanya karena berbicara dengan tuan mereka tanpa izin. Dia membungkam mereka dan bertanya apa yang diinginkan Mei, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan pertama Light. Pada sebutannya, Garu terkejut,
dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencari tuannya yang hilang. Mei menjelaskan bahwa Light sebenarnya berasal dari keluarga bangsawan, dan keluarganya telah mencarinya. Garu menolak untuk percaya bahwa seorang pengecut seperti Light bisa berasal dari keluarga bangsawan, tetapi setelah Mei bersikeras, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Sementara dia bersemangat untuk menghasilkan uang, Mei meneteskan air mata, mengatakan bahwa tuannya mungkin telah tewas di abis yang berbahaya. Di depan mata semua orang yang terkejut, dia menawarkan sebuah koper berisi emas murni jika Garu membantunya melihat tempat di mana Light terlihat terakhir kali. Masih merasa seperti itu jebakan, Garu menerima pekerjaan itu karena dia pikir Mei tidak bisa mengancamnya sebagai manusia. Di permukaan, dia bertingkah seolah-olah Light adalah saudara dari partainya, dan dia akan membantu melihatnya bahkan tanpa uang. Meneteskan air mata, Mei berterima kasih kepada Garu atas tawarannya yang murah hati. Sebulan kemudian, dia membawa Mei ke abis. Begitu mereka akhirnya mencapai Dungeon, Mei berkeringat deras. Terlihat lelah setelah semua perjalanan, saat Garu melihatnya, dia merasakan rasa lapar yang jahat untuk menyelesaikan misi dan menggunakan tubuh Mei yang lemah untuk keuntungannya di makam tuannya. Begitu mereka akhirnya mencapai tempat di mana Conchorde mengkhianati Light, Garu mengatakan kepada Mei bahwa disitulah dia kehilangan temannya karena monster. Saat dia jatuh berlutut dan putus asa, Garu meminta maaf atas kecerobohan partainya yang menyebabkan hilangnya teman mereka. Dia diam-diam memberi isyarat kepada antek-anteknya, yang memblokir pintu keluar gua. Sementara Garu berpikir dia akan bersenang-senang dengan gadis bodoh itu, tiba-tiba, suara Mei berubah dingin. Dia mengatakan bahwa sangat disayangkan tuannya dibawa ke Dungeon berbahaya, hanya untuk dikhianati oleh anggota partai sampah. Mendengar kata-katanya yang dingin, menggigil menjalar di tulang belakang Garu, dan dia mundur dengan hati-hati. Sementara antek-anteknya melihat dengan bingung, Garu menyadari bahwa Mei sedang menyiapkan jebakan untuknya, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Light kecuali Conchorde dan atasan mereka. Berpikir dia adalah mata-mata dari negara lain, Garu meminta identitas Mei. Dia mengejek, mengatakan bahwa dia hanya setia kepada tuannya, Light. Setelah menyatakan bahwa dia akan membuat Garu membayar kejahatannya, Mei menatap kembali dengan tatapan tajam yang membuatnya lumpuh karena takut, berpikir bahwa wanita manusia hanya sepotong daging untuk digunakan. Garu terkejut bahwa Mei memiliki kekuatan untuk mengancamnya, saat Mei menatapnya seperti sampah. Garu pikir dia mati, namun, seorang figur berkerudung tiba-tiba muncul dan menghentikannya sebelum dia dapat mengambil tindakan, saat Light mengumumkan bahwa dia akan membalas dendam pada Garu sendiri. Antek-antek Garu mulai mengejeknya karena mengancam mereka sebagai manusia yang menyedihkan, menonton dengan ngeri. Garu terdiam saat Light melepas kerudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Dia tersenyum dan melambai pada kawanan Garu, sementara para antek bertanya-tanya siapa dia, mengetahui bahwa Light hanya level 15. Garu mulai tertawa pada ide-idenya untuk membalas dendam pada monster level 150 seperti dia. Tidak terhibur, Light menyaksikan saat Garu mengancam akan menggunakan mayatnya sebagai batu loncatan untuk prestasinya. Namun, Light menunjuk bahwa alih-alih mengancamnya dengan ceroboh, Garu seharusnya lebih berhati-hati dan bertanya bagaimana dia selamat dari abis yang menakutkan. Garu setuju, tetapi berpikir bahwa dia tidak bisa mengancamnya bahkan dengan bantuan Mei, berpikir bahwa Light beruntung bertemu dengannya. Dia yakin bahwa mereka tidak bisa bertahan melawan kawanan anteknya yang level 130. Saat Light setuju dengan Garu, antek-anteknya bergegas menyerangnya. Tiba-tiba, setumpuk anggota tubuh terbang ke udara setelah Mei dengan mudah memotong-motong anjing-anjing itu, setelah menyatakan bahwa siapapun yang mengancam tuannya akan diubah menjadi makanan anjing. Mei menjaga pintu keluar Dungeon untuk mencegah Garu melarikan diri. Sementara antek-anteknya yang tersisa mulai panik, Garu mengatakan kepada mereka bahwa Mei hanya menggunakan serangan mendadak untuk menangkap mereka lengah, menunjuk bahwa manusia bisa jauh lebih kuat dari imajinasinya. Light mengejek Garu karena begitu delusional. Namun, Garu dengan angkuh menolak menerima kenyataan dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada Light kekuatan sejati manusia binatang. Light menjadi diam, memikirkan diskriminasi yang harus dihadapi manusia karena kelemahan mereka.
Garu berpikir itu hanya wajar bahwa ras lain lebih unggul, tetapi Light mengingatkannya bahwa pelayannya baru saja memotong-motong antek-anteknya. Garu mengatakan bahwa dia pasti curang dengan item sihir dan menyerang Light untuk membungkamnya. Namun, Light dengan mudah menghempaskan mereka semua dengan tongkatnya. Di tanah, Garu berjuang untuk mendapatkan keseimbangannya saat Light menghampirinya dan mengejeknya karena kalah dengan mudah. Merasa harga dirinya terluka, Garu bangkit dan melompat kembali dan bersiap untuk memberinya pelajaran dengan kekuatan ultimatnya. Dia menggunakan kristal sihir untuk memanggil Fenrir level 500 yang kuat, tetapi Light tetap tidak terkesan saat menghadapi binatang sihir itu. Melihatnya begitu tenang, Garu berpikir bahwa Light telah kehilangan akalnya karena takut. Dia mengejek Light untuk berlutut dan memohon untuk hidupnya, tetapi Light mengatakan kepadanya dia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk membiarkan Fenrirnya menyerang. Marah oleh ejekannya, Garu memerintahkan binatangnya untuk menyerang, dan itu mulai mengisi daya mantra yang kuat. Dengan raungan keras, Fenrir melepaskan sinar sihir ke arah Light, yang tetap berdiri di tempat. Saat asap menghilang, Garu yakin bahwa monsternya menguapkan Light. Namun, rahangnya jatuh setelah Light muncul sepenuhnya tidak terluka dari ledakan itu. Light mengejek Fenrir Garu karena hanya menendang banyak debu di udara. Sementara manusia binatang itu menatap dengan ngeri, saat Garu menyadari betapa dalamnya masalah yang dia hadapi, Light mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunjukkan Fenrir sungguhan kali ini. Dia mengeluarkan kartu ultra langka yang memanggil Kaisar Fenrir level 9000, yang sepenuhnya membuat anjingnya yang menyedihkan menjadi kerdil. Atas perintah Light, Fenrirnya meniupkan udara lembut, yang terbang menuju Fenrir Garu dan membekukan seluruh tubuhnya. Es hancur di depan manusia binatang itu, melenyapkan Fenrir palsu dan sisa-sisa harga diri Garu. Merengek seperti anak anjing, Garu bertanya kepada Light apakah Fenrir yang kuat adalah kartu trufnya, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Fenrir sendiri. Dia akhirnya mengungkapkan level sebenarnya yaitu 9999, membuat Garu gemetar ketakutan. Saat antek-anteknya berbisik bahwa manusia hanya bisa mencapai level 100, Garu berpikir bahwa Light adalah penipu dari ras lain, yang bertingkah sebagai manusia. Light menunjuk bahwa Light masih memiliki tubuh anak-anak. Dia mengatakan bahwa manusia manapun akan tumbuh dalam 3 tahun. Light mengungkapkan bahwa dia mengenakan gelang masa muda yang menghentikannya dari penuaan, sehingga dia selalu bisa mengingatkan dirinya sendiri pada rasa sakit yang dia derita 3 tahun lalu. Menatap mata dingin Light, Garu akhirnya percaya bahwa dialah orang yang asli dari 3 tahun lalu, mengetahui dia tidak bisa melakukan apapun melawan kekuatannya. Garu memutuskan untuk merengek dan memohon untuk hidupnya. Dia mengatakan kepada Light bahwa dia hanya bertindak atas perintah seseorang pada waktu itu dan menyalahkan antek-anteknya karena mencoba menyerang. Antek-anteknya yang marah berteriak padanya karena menyalahkan mereka, tetapi Garu mengabaikan mereka dan meminta Light untuk mengampuninya. Light bertanya kepadanya siapa para maestro itu, dan Garu mengatakan bahwa federasi memerintahkannya dan yang lain untuk mencarinya. Saat Light bertanya mengapa mereka mencari maestro, Garu menjelaskan bahwa dia tidak diberi tahu alasannya. Kemudian, Light menuntut untuk tahu mengapa mereka mencoba menyingkirkannya setelah memastikan dia bukan seorang maestro, dan Garu kembali terdiam. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa, tetapi antek-anteknya mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa informasi untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Mei memotong-motong mereka semua karena berbohong, kemudian Light mengalihkan perhatiannya ke Garu, mengatakan dia punya satu pertanyaan lagi. Dia bertanya kepada Garu apakah dia bisa memenangkan perang melawan semua ras dengan kekuatannya, tetapi sebelum Garu bisa menjawab, Light mengingatkannya bahwa Mei bisa melihat melalui kebohongan dengan keterampilan, mata kebenarannya. Ketakutan, Garu mengakui bahwa bahkan dengan statistiknya yang luar biasa, dia tidak bisa mengalahkan 9 ras sendirian, karena mereka telah menghabiskan ratusan tahun menimbun senjata, zirah, dan item magis. Pada jawabannya, Light mengangguk, setuju bahwa satu orang tidak bisa melawan seluruh dunia, bahkan jika mereka mencapai level 9999. Ini membuat Garu bingung, dan Light mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan lagi untuknya begitu mereka tiba di basenya.
Dia menggunakan kartu teleportasi yang mengelilingi mereka semua, dan membawa mereka pergi, meninggalkan lantai Dungeon sebagai berantakan berdarah. Setelah membuka matanya, Garu melihat sekeliling untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh sosok-sosok kuat di mana-mana. Semua binatang buas, pelayan, dan prajurit yang kuat memberikan penghormatan kepada Light saat dia berjalan ke depan ke tahtanya. Setelah Light naik tangga dan duduk di tahtanya, Light menyuruh pelayannya untuk berdiri tegak dan menunjukkan stat mereka. Semua pelayan melepaskan aura mereka, dengan semua orang di atas ribuan level, masing-masing di luar pemahaman Garu. Bahkan penjaga terendah berada di level 1500, sementara pelayan utama Light semuanya maksimal di level 9999. Dia mengatakan kepada Garu bahwa ini semua adalah prajuritnya yang telah dia siapkan dalam 3 tahun terakhir, bertanya apakah pasukan itu cukup untuk mengalahkan semua kerajaan di permukaan, saat Garu berjuang untuk menjaga kewarasannya. Light mengulangi pertanyaannya, tetapi dia mendapatkan jawabannya dari kengerian mutlak pada wajah manusia binatang itu. Dia tersenyum dan mengatakan kepada Garu bahwa keputusasaan yang luar biasa ini adalah hukumannya untuk apa yang dia lakukan, sementara Garu berpikir bahwa dia bisa memusnahkan dunia dalam sekejap. Dengan air mata di matanya, dia berpikir bahwa Light adalah orang terkuat di dunia, dan bahkan berpikir bahwa dia seperti dewa. Saat Light memperhatikan ekspresinya, Garu bertanya kepadanya apakah dia mencoba menjadi dewa, menggenggam tongkatnya. Light mengatakan bahwa dia pikir itu ide yang bagus. Di matanya, orang-orang yang mencoba menyakitinya semua menyembunyikan sesuatu darinya, jadi dia pikir dia akan menjadi seperti dewa jika itu yang dia butuhkan untuk mendapatkan jawabannya. Light memanggil hadiah gacanya, mengatakan itu memberinya kekuatan untuk mengontrol dunia, dan menyatakan bahwa dia akan menilai apakah dunia layak dihukum berdasarkan jawaban yang diberikannya. Dengan kerajaannya siap untuk bertarung, dia memerintahkan prajuritnya untuk keluar dari abis, memulai pawai perang mereka melawan 9 ras. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan Light setelah pergi ke permukaan adalah mengunjungi kampung halamannya. Light dengan penuh semangat berlari untuk menyambut keluarganya, tetapi semua orang ngeri melihat seluruh desa diratakan oleh kelompok jahat. Setelah kemunduran traumatis ini, Light membuat makam spiritual untuk keluarganya yang telah meninggal. Saat dia memberikan penghormatan kepada semua orang, Light bersyukur bahwa dia tidak menemukan tubuh saudara-saudaranya, jadi mereka mungkin masih hidup. Di belakangnya, seorang kesatria bernama Gold menyuruhnya untuk cepat karena dia tidak sepanjang hari untuk menangis untuknya. Nimumu tersinggung oleh komentar tidak sensitif Gold pada tuan mereka. Sementara mereka berdua bertengkar, Light bertanya-tanya apakah mereka saling menyukai, atau benar-benar musuh bebuyutan. Sementara itu, Gold menunjuk bahwa terlalu sopan bisa terlihat palsu dan tidak ada yang ingin tidur di lapangan rumput terbuka. Namun, Nimumu benar-benar siap untuk menghabiskan waktu dengan Light kemanapun dia pergi. Tekadnya menyakiti harga diri Gold, yang juga menyatakan bahwa dia akan mengikuti tuannya ke lubang neraka terdalam karena dia telah bersumpah setia total padanya. Namun, dia tidak merasa seperti tidur di tempat terbuka, dan Light memutus percakapan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka perlu mencari tahu siapa yang menghancurkan desanya. Dia berpikir bahwa meskipun kekuatan militer mereka cukup untuk mengalahkan semua 9 ras digabungkan, mereka tidak harus bertindak sampai mereka mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan tersembunyi dari negara-negara lain. Dalam pikiran Light, penghancuran desanya juga terkait dengan kekuatan tersembunyi dunia, yang tertarik pada status maestronya. Marah oleh kehilangan orang tuanya, Light melepaskan aura haus darah, tetapi Gold mengingatkannya untuk menahannya. Dia setuju dan mengenakan aksesori topeng badut untuk menyembunyikan identitasnya, berjanji kepada orang tuanya bahwa dia akan membalas mereka. Setelah mereka selesai dengan persiapan, trio itu mulai terbang menuju kota Dagas. Dalam perjalanan, Nimumu tidak sengaja memanggil Light dengan nama aslinya. Jadi Gold mengingatkannya bahwa dia harus memanggilnya Dark untuk menyembunyikan identitas aslinya dari 9 ras. Light berpikir bahwa dia harus meningkatkan peringkat petualangnya sebagai Dark untuk mendapatkan lebih banyak intel rahasia dari guild. Kedua pelayannya setuju dengan rencananya, dan mereka segera melihat kota Dagas. Untuk menghindari membuat keributan, mereka mendarat di tanah dan berjalan sisa perjalanan dengan berjalan kaki.
Namun, mereka menemukan sekelompok perampok yang merampok seorang pedagang miskin dan anaknya. Para perampok segera melihat ksatria emas berkilau menatap wajah mereka dan langsung memanggilnya. Nimumu marah pada Gold karena menyebabkan masalah, tetapi dia tertawa dan dengan mudah mengikat para perampok. Senang diselamatkan, pedagang itu berterima kasih kepada Light dan partainya dengan mengizinkan mereka naik keretanya ke Dagas. Saat mereka naik, anak pedagang itu memuji Gold dan Nimumu karena mengalahkan para kurcaci dengan mudah, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa tuan mereka bahkan lebih keren dari mereka. Sementara itu, pedagang itu merasa penasaran apakah Partai Light adalah kelompok berpengalaman yang akan menjelajahi Dungeon Dagas karena itu adalah spesialisasi kota. Light mengatakan kepadanya bahwa mereka belum terdaftar. Pria itu terkejut mendengar ini dan menawarkan mereka beberapa informasi tentang negara-negara di dunia. Ternyata Dagas adalah sebuah kota di perbatasan selatan Kerajaan Kurcaci, yang berbatasan dengan Kerajaan Manusia di timur dan Kerajaan Elf di selatan. Meskipun ketiga kerajaan memiliki perselisihan di masa lalu, Dungeon Dagas memiliki jarahan yang bagus, yang telah menarik petualang dari seluruh wilayah. Saat pedagang menyelesaikan penjelasannya, mereka mencapai gerbang Dagas dan Partai Light turun untuk berjalan sisa jarak. Sebelum pergi, pedagang itu memperkenalkan dirinya sebagai kolonel dan mengundang partai mereka untuk menginap di penginapannya jika mereka membutuhkan tempat. Sementara itu, mereka mulai menuju Guild Petualang, memperhatikan semua toko pandai besi kurcaci di sepanjang jalan. Begitu mereka memasuki Guild, Partai Light terkejut dengan semua orang di sana, tetapi semua orang mulai menghindari mereka seperti wabah. Light menyadari bahwa manusia seperti dia diperlakukan buruk di kota ini juga, tetapi dia memutuskan untuk mendaftar pula. Resepsionis Guild memulainya di peringkat F, yang benar-benar membuat Nimumu kesal. Dia mulai berteriak pada resepsionis yang malang untuk memberikan tuannya peringkat S, tetapi resepsionis mengingatkannya bahwa semua orang harus mulai dari peringkat terendah. Untungnya, Light turun tangan dan menerima peringkatnya sebelum Nimumu dapat mempermalukan dirinya lebih jauh. Setelah mereka selesai dengan pendaftaran, dia mulai menangis karena membuat tuannya terlihat buruk di depan umum. Gold menggosok lebih banyak garam di lukanya, jadi Light menghentikannya dari menggertaknya. Setelahnya, mereka menuju ke penginapan kolonel untuk mendapatkan beberapa kamar. Anaknya dengan senang hati memimpin grup kepada ayahnya, yang bertanya apakah dia bisa melakukan kebaikan untuk mereka. Light bertanya kepada kolonel apakah dia bisa menyewa seluruh lantai atas penginapannya untuk privasi total, bahkan dari staf sebagai pembayaran. Dia menawarkan kolonel sekantong emas besar, tetapi dia menolak untuk mengambil uang dari seseorang yang menyelamatkan hidupnya. Namun, Light bersikeras, jadi kolonel menerima pembayarannya yang murah hati dan setuju untuk mengatur lantai atas untuknya. Begitu Light berada di kamar atas, dia melemparkan banyak mantra sihir untuk mengisolasi ruangnya dari dunia luar untuk privasi total. Saat dia meregangkan diri dengan bebas di kursinya, Nimumu bertanya kepadanya apakah benar-benar aman bagi Light untuk menjelajahi permukaan sambil mengekspos dirinya. Dia berpikir bahwa dia harus tinggal di benteng aman abis dan membiarkan mereka menangani pekerjaan di permukaan, tetapi Light menghentikannya. Dia bertanya kepada Nimumu apakah dia akan menghentikannya dari membalas dendam secara pribadi dan bangkit dengan marah, merasakan kemarahannya. Dia menyadari dia telah melakukan kesalahan besar dan langsung jatuh berlutut untuk meminta maaf. Sementara Light menatap dingin Nimumu, Gold memecahkan ketegangan di ruangan itu dengan tawanya yang menawan. Itu memecahkan kemarahan Light juga, dan dia turun untuk menghibur Nimumu. Namun, dia masih berpikir bahwa dia telah melampaui batas sebagai pelayannya, jadi dia memutuskan untuk mengambil kembali janji kesetiaannya sebagai permintaan maaf. Nimumu turun untuk mencium kaki tuannya, dan Light diam-diam mengizinkannya, merasa malu dengan ritual yang tidak perlu, menontonnya masuk ke dalamnya. Gold bertanya-tanya apakah Nimumu diam-diam menikmati menjilat kakinya, yang merusak suasana bahkan lebih. Keesokan harinya, grup mulai menuju ke Dungeon Dagas, karena semua orang di sekitarnya memperhatikan topeng anehnya. Light menyadari bahwa penyamarannya tidak sempurna. Sayangnya, mereka terlalu terlambat untuk masuk pertama, jadi mereka harus mengantri seperti sekelompok petani. Gold memperhatikan bahwa tidak banyak elf dalam antrian,
jadi Light menunjuk bahwa kerajaan elf telah berperang dengan kurcaci atas Dungeon ini, jadi ketegangan tinggi. Nimumu memuji keterampilan detektif brilian Light-nya, tetapi dia bertanya padanya apakah pantas untuk menekan dadanya ke punggungnya. Saat dia mengatakan bahwa itu mutlak diperlukan untuk melindungi punggungnya, sekelompok petualang mencurigakan memotong antrian di depan mereka. Menyaksikan tiga sosok berkerudung, Light menyimpulkan bahwa dua dari mereka adalah sepasang orang bodoh, tetapi pemimpin besar mereka adalah ancaman serius. Bahkan beberapa petualang lainnya mempertimbangkan untuk memanggil mereka karena memotong antrian. Light maju ke depan dan meminta mereka untuk kembali mengantri dengan sopan. Pemimpin elf tersinggung dan bertanya kepada Light apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara. Secara alami, Light menunjuk bahwa dia tidak mengenal mereka karena mereka benar-benar menyembunyikan wajah mereka di bawah kerudung mereka. Dia juga mencatat bahwa jika dia adalah seseorang dengan status tinggi, dia tidak harus melakukan kegiatan mencurigakan yang akan merusak nama keluarganya. Mendukung tuan mereka, Gold dan Nimumu juga mengatakan kepada petualang itu untuk keluar dari jalan, tetapi elf itu berpikir bahwa mereka hanya serangga. Sebelum dia bisa menghunus pedang besarnya, pasangannya menghentikannya, mengingatkannya untuk tidak membuat keributan. Ketika elf berkerudung itu akhirnya menyerah dan pergi, sisa petualang berterima kasih kepada Partai Light karena telah menyingkirkannya. Partai di depan Light meminta maaf karena tidak mampu melawan mereka, tetapi Light mengatakan dia hanya menyingkirkan masalah untuk semua orang. Mereka merasa sedikit lebih baik dari kenyamanannya. Sebelum salah satu dari mereka penasaran bertanya, apakah zirah gold benar-benar terbuat dari emas? Pemimpin partai membungkam anggotanya yang bocor, tetapi sudah terlambat. Saat Nimumu menjelaskan bahwa zirahnya tidak benar-benar terbuat dari emas, karena emas terlalu lunak untuk membuat zirah yang kuat, tetapi gold tidak keberatan hanya menggunakan warnanya. Kemudian, anak-anak bertanya kepada Light apakah ini pertama kalinya dia memasuki Dungeon, dan dia mengonfirmasinya. Anak itu tidak terkejut karena semua orang membawa banyak perlengkapan berkemah untuk perjalanan panjang ke Dungeon. Karena Partai Light adalah satu-satunya yang terlihat kurang persiapan, dia menyimpulkan bahwa mereka baru di sini. Begitu giliran partainya, anak-anak mengucapkan selamat tinggal dan memasuki Dungeon, sementara Partai Light menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan beberapa sumber daya mereka dari kotak item sihir mereka hanya untuk menghindari kecurigaan nanti. Segera, giliran Light, dan mereka masuk ke dalam Dungeon besar. Nimumu terkesan dengan ukuran Dungeon yang besar, bertanya-tanya bagaimana mereka semua bisa menjadi sangat berbeda sementara mengikuti konsep yang sama. Light mencatat bahwa mereka perlu mengakses inti Dungeon untuk menemukan rahasianya, tetapi bahkan Ellie, si peneliti, tidak bisa melakukannya. Gold berpikir bahwa tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun dengan Nimumu ikut serta, jadi Light mengingatkannya bahwa dia juga tidak berguna untuk tugas itu. Saat mereka menuju lebih dalam ke Dungeon, konsentrasi mana menjadi lebih kuat, dan area penjara yang gelap dan dingin berubah menjadi dunia yang penuh kehidupan dan semarak. Gold menghargai satwa liar eksotis, sementara Nimumu memperhatikan bahwa tidak ada orang yang mengintai lokasi mereka. Untuk memulai eksplorasi mereka, Light dengan cepat melemparkan beberapa mantra penyembunyian dan peningkatan pada partainya. Dengan bantuan peningkatanannya, mereka mulai terbang di sekitar hutan lebat. Sementara itu, di tanah, elf arogan dari sebelumnya menghadapi beberapa orc kuat yang mengelilinginya. Memikirkan penghinaan dari Partai Light, elf dari sebelumnya, bernama Kaido, merobek-robek binatang buas satu per satu. Dia berteriak bahwa dia layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dia adalah ksatria putih termuda di kerajaan elf, dan keturunan pahlawan legendaris. Pelayannya, bernama Yanak, menghentikannya dari amukannya yang tidak berarti, mengingatkannya bahwa target mereka adalah lantai 3, bukan lantai 1. Namun, Kaido mengarahkan pedangnya ke pelayannya sendiri, berpikir tidak mungkin dia bisa melupakan penghinaan dari sebelumnya. Kaido mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia tidak mendapatkan lebih banyak rasa hormat adalah karena levelnya dibatasi di 1500. Tapi Yanak menunjuk bahwa dia telah melampaui batas level normal untuk elf. Dia menolak menerima ini, mengatakan bahwa keturunan maestro seperti dia seharusnya memiliki potensi tanpa batas. Melihat tuannya yang muda begitu frustrasi, Yanak bertingkah seolah-olah dia merasa sangat simpati padanya,
mengatakan bahwa dia juga diasingkan dari negaranya karena eksperimennya untuk melampaui batas mereka. Kaido menuntut bahwa dia membuatnya naik level. Yanak tersenyum licin saat dia menerima permintaannya. Kaido berbalik, berpikir dia akan menyingkirkan elf gelap yang licik ini setelah dia menggunakannya untuk naik level. Sementara itu, Partai Light menyelesaikan pembantaian sekelompok troll di lantai 3. Mereka memutuskan untuk mengambil permata sihir dari monster sebagai bukti menjelajahi lantai 3 sebelum kembali, memperhatikan bahwa tuannya menjadi kotor dari pertarungan. Nimumu menawarkan untuk membantunya membersihkan. Begitu mereka terbang kembali ke lantai 1, Light berpikir mereka harus mulai berjalan karena zira emas gold yang terang menarik terlalu banyak perhatian. Namun, mereka memperhatikan partai lemah dari sebelumnya bertarung dengan beberapa goblin. Gold mencatat bahwa partai itu cukup kuat untuk mengalahkan mangsa lemah, tetapi Light menyadari bahwa mereka melewatkan musuh tersembunyi. Saat partai muda berbalik, mereka menemukan Light menyematkan ular semak dengan tongkatnya. Dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena ular itu bisa melumpuhkan salah satu dari mereka dan meninggalkan mereka tak berdaya melawan monster yang lebih kuat. Merasa bersyukur atas bantuan Light, anak-anak berterima kasih padanya, tetapi tiba-tiba dia menjadi serius setelah memperhatikan musuh lain. Dari kejauhan, sekelompok serigala semak berbahaya melompat keluar dari hutan, mengejutkan anak-anak. Saat mereka mulai panik, Light mengatakan kepada mereka bahwa serigala tidak bermaksud buruk. Di depan mata mereka, serigala hanya menghindari mereka dan lari, ketakutan. Anak-anak akhirnya menyadari bahwa musuh sebenarnya yang disebut Light bukanlah serigala, tetapi seekor mantis behemoth bermata 4. Terkejut, anak-anak bertanya-tanya bagaimana mantis itu muncul karena spesiesnya punah lebih dari 10 tahun lalu. Saat anak-anak bersiap untuk lari dari monster, Light bertanya kepada mereka apakah dia bisa berburu untuk dirinya sendiri. Nimumu mencatat bahwa mantis itu level 500 dan anak-anak meminta grup mereka untuk pergi, berpikir itu terlalu kuat bagi mereka. Segera, mantis menyerang mereka dan Gold memimpin untuk menghalangi serangannya. Setelah bertukar pukulan dengan mantis, Gold menyadari itu bukan musuh yang bisa diremehkan. Kemudian, Light menggunakan mantra panah api melawannya, tetapi memantulkan panah dengan sisiknya yang keras. Menonton pertempuran, pemimpin anak-anak meminta penyihirnya, Media, untuk membantu. Tapi dia mulai memuji Light karena dia melemparkan mantra tanpa mantra apapun. Dia menyuruhnya untuk fokus membantu mereka, tetapi Gold meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja, bersiap untuk bertarung. Dia menyuruh anak-anak untuk memperhatikan saat dia menggabungkan serangan dan pertahanan untuk mengalahkan mantis. Seolah-olah mendengar kata-kata Gold, mantis menyerangnya lagi untuk memulai pertarungan. Gold dengan mudah menghalangi pukulannya dengan perisainya, menghancurkan sisiknya dari pantulan, mengambil keuntungan dari kagetnya. Dia melesat untuk memotong salah satu kaki mantis. Selanjutnya, Light memutuskan gilirannya untuk pamer, dan dia melepaskan tembakan panah api yang menembak ke arah mantis. Saat mencoba membelokkan serangan, panah melengkung dan menghindari sisiknya, menembus punggung monster. Mia menyaksikan dengan kagum saat Light mengendalikan lebih dari 30 panah homing, mengumpulkannya untuk menghancurkan mantis, merasa kewalahan. Monster itu lari untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Light menghentikan serangga malang itu dengan dinding api, sehingga melompat di atas api untuk terbang. Akhirnya, Nimumu melompat setelah mantis, dengan mudah mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Memegang belatinya, dia membelahnya dengan satu pukulan, menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Sementara Nimumu merasa puas dengan prestasinya, Gold mengejeknya karena bertingkah seperti anak kecil. Saat dia marah, dia mengingatkannya bahwa dia memotong semua bahan monster berharga. Realisasi itu membuatnya panik sementara anak-anak menyaksikan dengan shock. Bertanya-tanya betapa kuatnya tim Light untuk dengan mudah mengalahkan binatang buas yang ganas seperti itu. Setelah Nimumu meminta maaf kepada Light atas kegagalannya, anak-anak mencari sisa-sisa mantis dan menemukan permata monster yang utuh sempurna. Gold memuji keberuntungan mereka, senang bahwa pukulan ceroboh Nimumu tidak menghancurkan bahan berharga. Melihat intinya, Light berpikir itu akan cukup bukti untuk diserahkan ke guild dan meningkatkan peringkat mereka. Sementara itu, anak-anak bertanya kepada Light apakah mereka dalam partai peringkat tinggi yang mencoba meningkatkan peringkat mereka.
Namun, Light mengatakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya peringkat F, yang mengirim seluruh partai ke krisis eksistensial. Kemudian, Mia menciptakan gelembung air raksasa dengan sihirnya untuk membantu tim Light membersihkan. Gold mengatakan kepadanya zirah mengkilapnya sama briliannya seperti sebelumnya, jadi Light maju untuk mencuci tangannya yang kotor. Dia meminta sisa anak-anak untuk membersihkan bersamanya, berterima kasih atas hadiah kecil mereka. Anak-anak mengatakan itu bukan masalah besar karena dia baru saja menyelamatkan hidup mereka. Kemudian, mereka menawarkan untuk membiarkan Light tinggal bersama mereka selama malam karena sudah mulai gelap. Light tidak ingin membebani anak-anak, tetapi pemimpin mereka mengungkapkan bahwa saudara perempuannya Mia ingin sekali belajar tentang teknik sihirnya yang gila. Melihat penampilannya yang antusias, Light setuju untuk tinggal dan bergabung dengan mereka di sekitar api unggun untuk makan malam. Light mengatakan kepada Mia bahwa orang tuanya adalah penyihir jenius, mengatakan bahwa dia juga memiliki banyak bakat untuk sihir. Dia tersenyum, mengatakan kemampuannya tidak begitu mengesankan seperti mantra tanpa suara. Saudaranya bertanya-tanya apakah mantra tanpa nyanyian benar-benar sehebat itu, jadi dia mulai bersemangat tentang 3 kelas sihir yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa mantra kelas tempur seperti panah api digunakan untuk target tunggal, sementara keterampilan taktis seperti dinding api digunakan untuk pengendalian kerumunan. Dia juga mengungkapkan bahwa ada mantra kelas strategis yang dapat memiliki dampak global. Namun, mantra global berada pada level bencana alam, jadi dibutuhkan beberapa penyihir level tinggi yang melantunkannya sekaligus untuk berhasil melemparkannya. Dia menjelaskan bahwa ras seperti Dragonite, Elf, dan Iblis dapat dengan mudah melemparkan mantra karena bakat alami mereka, tetapi manusia tidak begitu diberkati. Itulah mengapa dia berpikir bahwa Light adalah anak ajaib kelas dunia karena dia dapat melemparkan mantra tanpa mengucapkan mantra. Meskipun hanya manusia, Gold mengangguk menghargai pengetahuannya, sementara Light tertawa canggung karena pujiannya. Akhirnya, setelah Mia tenang, saudaranya mengatakan bahwa tidak peduli kekuatannya, Light tampaknya seperti pria yang baik. Untuk menyemangati saudara perempuannya, dia mengatakan kepadanya dia pasti akan berhasil setelah diterima di sekolah sihir Kadipaten. Sementara Mia malu, Light menjadi penasaran tentang Kadipaten, karena itu adalah negara bersama yang dibuat oleh semua 9 ras. Gold juga berpikir bahwa Mia pasti cukup berbakat jika dia bisa diterima di sekolah sihir terbaik di dunia. Saudaranya menjelaskan bahwa meskipun dia diterima, dia tidak pernah bisa belajar di sekolah karena orang tua mereka, yang membayar uang sekolahnya, meninggal karena epidemi. Dengan demikian, mereka berdua dibiarkan mengurus diri sendiri dan membuat partai petualangan dengan Gimra dan Wardi untuk menghasilkan uang. Namun, dia merasa berharap bahwa dengan uang yang cukup, dia akhirnya dapat mengirim Mia untuk belajar di Akademi Kadipaten dan memenuhi mimpinya. Merasa seperti beban, Mia mengatakan kepada partainya untuk bersantai daripada berfokus padanya. Menyaksikan kakak dan adik saling menjaga, Light teringat adik perempuannya sendiri. Dia menyuruh anak-anak untuk terus berjalan, karena dia percaya bahwa mereka akan sukses besar dengan bakat mereka. Light juga memuji bakat Mia, tetapi dia berpikir bahwa dia hanya bersikap baik padanya. Namun, dia meyakinkannya bahwa dia serius, dan kata-katanya memberinya sedikit kepercayaan diri. Segera setelah itu, pemimpin partai bertanya kepada Light mengapa dia memilih untuk menjadi petualang, dan Light mulai menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Nimumu mengatakan kepada mereka bahwa api yang membunuh keluarga Light meninggalkannya dengan bekas luka bakar, jadi mereka bepergian dengannya untuk mendapatkan perawatannya. Gold menjelaskan bahwa dia dan Nimumu menerima bantuan dari keluarga Light, itulah sebabnya mereka membantunya untuk melunasi hutang mereka. Saat latar belakang tragis Light selesai, suasana ceria grup tiba-tiba padam. Untuk mengubah topik, Gimra penasaran bertanya apakah Nimumu dan Gold sudah menikah. Nimumu langsung menolak ide ini, mengatakan tidak mungkin dia akan pernah menyukai narsisis seperti Gold. Gold setuju, mengatakan bahwa dia juga tidak menyukainya karena dia memiliki tubuh dan sikap seperti anak kecil. Berpikir dia mendapat kesempatan, Gimra melamar Nimumu, tetapi dia mengatakan kepadanya hatinya milik Light. Gold menyela, mengatakan bahwa itu akan menjadi pemborosan terbesar di dunia jika dia mengotori tuan mereka, dan mereka terus bertengkar sepanjang malam.
Di tempat lain, Kaido menebas monster, dan Yanak memujinya. Namun, Kaido marah padanya, mengatakan pedang legendarisnya Grandiose dibuat untuk membunuh pahlawan, bukan memotong rumput. Untuk menenangkannya, elf gelap itu mengingatkannya bahwa dia membutuhkan sampel dari monster ini untuk penelitiannya tentang melampaui batas level. Dengan sampel monster lengkap, Yanak berpikir sudah waktunya mereka mulai mengumpulkan sampel dari ras manusia berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Light kembali ke Guild Petualang dengan banyak sumber daya yang dia dapatkan dari Dungeon. Resepsionis memuja Light untuk bahan-bahan berharga, dan Nimumu mengatakan kepadanya bahwa tuannya pasti layak mendapatkan peringkat S+ untuk prestasinya. Light mengabaikan pelayannya yang terlalu bersemangat dan meminta resepsionis untuk menyiapkan pembayaran untuk bahan-bahan, jadi dia menyuruhnya untuk minum teh sambil menunggu. Saat mereka kembali dari guild, pelayan Light memperhatikan betapa sikap guild telah berubah. Saat mereka berjalan melintasi kota, semua orang di jalan berbisik tentang mereka, mengetahui bahwa mereka mengalahkan mantis yang menakutkan. Saat Light merasa senang dengan ketenaran yang dia peroleh, sekelompok petualang berkumpul di dekat Dungeon bertanya apakah dia dari Black Motley. Nama ini membingungkan Light, jadi para petualang menjelaskan bahwa penduduk kota telah memberikan nama ini kepada partainya. Nimumu langsung maju ke depan, berpikir mereka memiliki motif tersembunyi. Namun, para petualang meyakinkannya mereka tidak bermaksud buruk dan memperkenalkan diri sebagai Suvalen dan Gilbert. Suvalen ingin tahu bagaimana Light bisa begitu dalam di Dungeon dan mengalahkan mantis, tetapi Gilbert meragukan bahwa berita itu sebenarnya benar. Hal ini membuat Nimumu marah, yang mengarahkan belatinya ke tenggorokannya dan bertanya apakah dia memanggil tuannya pembohong. Untuk menenangkannya, Suvalen menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba mendukung mereka. Ini membingungkan Light, jadi dia menjelaskan bahwa ras manusia telah mendapatkan harapan setelah melihat partai kuat dari pihak mereka. Saat dia menjelaskan ini, partai Suvalen memanggilnya untuk bergabung, jadi dia pergi untuk mengantri dengan mereka. Di dekatnya, para petualang dari ras lain marah, berpikir bahwa manusia delusi untuk memiliki harapan, saat Nimumu memperhatikan pendapat rendah mereka tentang mereka. Gold mengatakan bahwa mereka hanya akan membungkam mereka dengan lebih banyak hasil. Begitu giliran partai Light, mereka memasuki Dungeon, dan dia berpikir mereka harus menuju langsung ke lantai 5. Namun, mereka melihat partai Mia saat terbang, jadi mereka turun untuk memeriksanya. Senang melihat mereka, saudara Mia mendorongnya ke depan, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada Light, ragu-ragu. Dia memberikan Light krim aneh, menjelaskan bahwa dia membuatnya untuk luka bakarnya. Dia berpikir bahwa meskipun itu tidak akan menyembuhkan bekas luka bakar, itu dapat membantunya dengan rasa sakit. Light memikirkannya, jadi Mia berpikir dia tidak menginginkan hadiahnya. Namun, dia menerimanya dengan senyum dan memutuskan untuk membalas budi. Light memanggil kartu dari gacanya, yang berubah menjadi gelang cantik. Dia menawarkannya padanya, tetapi dia ragu-ragu untuk menerimanya. Dengan beberapa dorongan, dia akhirnya memasang gelang di tangannya, senang dengan betapa cantiknya itu, mengatakan bahwa dia akan menghargai hadiahnya selamanya. Mia berterima kasih kepada Light dengan senyuman sebelum partainya pergi. Kemudian malam itu, Nimumu bertanya kepada Light apakah itu ide yang baik untuk memberikan gelang keinginan peringkat SSR kepada Mia. Gold mengatakan kepadanya bahwa gelang keinginan dapat membuat keinginan seseorang menjadi kenyataan jika mereka cukup menginginkannya. Dia berpikir Light melakukan hal yang benar dengan membalas budi gadis muda itu, dan Nimumu menyadari bahwa tidak semuanya tentang nilai material. Begitu partai Light mencapai lantai 5 yang tertutup salju, mereka memperhatikan bahwa tidak banyak orang di sana. Gold berpikir bahwa lantai yang sepi bagus untuk menyembunyikan kehadiran mereka, tetapi Nimumu mengingatkannya bahwa zira emasnya yang menyilaukan tidak membantu sama sekali. Berbalik, Light mengingatkan mereka bahwa mereka perlu berburu Yeti. Setelah meninggalkan mereka untuk tugas mereka, dia berteleportasi kembali ke rumah. Begitu dia kembali, keempat pelayan setia menyambutnya di istana. Mei membawa Light untuk minum teh dan bertanya bagaimana petualangannya berjalan. Dia mengatakan padanya baik-baik saja dan bertanya tentang persiapan para pelayan untuk perang terakhir mereka. Ellie mengatakan kepadanya mereka hampir selesai, jadi Light bertanya-tanya apakah dia bahkan perlu pulang.
Dia menyuruh gadis-gadis itu untuk menggunakan sumber daya apapun yang mereka butuhkan dan melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi Mizuna bertanya kepadanya apa misi khususnya, mengetahui dia terlalu bodoh untuk dipercaya dengan rencana kompleks. Light menyuruhnya untuk hanya menjaga kastil sampai waktunya tiba, gatal untuk gilirannya untuk berkontribusi. Mizuna menyuruh Eli untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya karena dia tidak bisa bergerak sebelum dia. Dengan persiapan hampir selesai, Light menyesap tehnya, menantikan untuk menghancurkan Sasha. Sementara itu, partai Suvalen beristirahat di lantai 3 Dungeon pada malam hari. Suvalen bertanya kepada Gilbert apa yang dia pikirkan tentang rumor di balik Light, jadi Gilbert mengatakan tidak mungkin dia begitu kuat. Namun, Suvalen mengingatkannya bahwa mereka memiliki Mia sebagai saksi, jadi mungkin Light adalah reinkarnasi dari beberapa pahlawan kuat. Pikiran seorang pahlawan manusia kembali ke dunia dan memimpin ras mereka untuk kemenangan memberi mereka berdua harapan. Kemudian, Suvalen pergi untuk menggunakan kamar mandi di hutan. Begitu dia kembali, dia memanggil Gilbert, tetapi menemukan kepala temannya yang terpenggal, terbaring di tanah. Dia menemukan Kaido berdiri di sana tidak sabar, marah bahwa Suvalen terlalu lama untuk kembali, menyadari bahwa anak buahnya mati tanpa perlawanan. Suvalen berpikir dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan melawan elf yang kuat. Sementara itu, Kaido menginjak kepala Gilbert, mencoba memancing Suvalen untuk marah. Namun, Suvalen tetap tenang dan menggunakan granat asap untuk melarikan diri. Sementara melarikan diri, dia berpikir bahwa elf tidak bisa melihatnya untuk menggunakan sihirnya, tetapi Kaido entah bagaimana melihatnya melalui asap, terbang dengan mantra sihir. Dia dengan mudah menjatuhkan Suvalen dengan serangan, meninggalkan pria itu benar-benar terkejut. Saat Suvalen memperhatikan elf melayang dengan mantranya, Yanak mengeluarkannya dengan tongkatnya. Dia memarahi Kaido karena membunuh semua manusia karena dia membutuhkan subjek hidup untuk eksperimennya. Kaido berpikir bahwa satu subjek seharusnya cukup, tetapi Yanak mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak karena eksperimennya selalu dapat mengakibatkan kegagalan. Elf gelap yang jahat itu tersenyum maniak, berpikir bahwa manusia hanya hama tidak berharga yang pantas menjadi umpan untuk eksperimennya yang terdistorsi. Sementara itu, Nimumu berdebat dengan resepsionis Guild Petualang untuk meningkatkan peringkat Light. Resepsionis mengatakan kepadanya bahwa mereka baru saja menaikkan peringkatnya langsung ke D dari F, jadi dia tidak bisa membuat pengecualian lagi. Namun, Nimumu masih berpikir tuannya layak mendapatkan peringkat S. Sementara Gold mengatakan kepadanya dia merusak citranya dengan sikap kekanak-kanakannya. Untuk menenangkan Nimumu, resepsionis mengatakan kepadanya dia dapat menaikkan peringkat Light lebih jauh jika dia melakukan prestasi besar, yang memberinya ide. Kemudian malam itu, Light menunjukkan kepada pelayannya poster buronan seorang pembunuh petualang tidak dikenal yang telah meneror manusia. Gold berpikir bahwa penjahat nilai tinggi seperti itu bisa dengan mudah mendapatkan promosi mereka, tetapi Light bertanya-tanya bagaimana mencari orang misterius ini. Gold menyarankan menarik gacanya untuk kartu pelacak, jadi Light mengingatkannya bahwa peluang menarik pelacak yang baik dalam waktu singkat terlalu rendah sementara mereka mendiskusikan rencana mereka. Tiba-tiba, portal terbuka di kamar mereka, Light menyaksikan dengan shock saat media yang tidak sadarkan diri jatuh dari portal dan gelang di tangannya rusak. Dia dengan cepat meletakkan gadis itu di tempat tidur untuk beristirahat dan menggunakan mantra penyembuhan untuk memulihkan kesehatannya. Setelah menyembuhkan Mia, Light memutuskan untuk memeriksa ingatannya karena dia terlalu lelah untuk berbicara. Dari ingatannya, dia mengetahui bahwa partai Mia bertemu dengan sekelompok petualang yang memperingatkan mereka tentang pembunuh petualang. Anak-anak bertanya-tanya apakah manusia hanya ditargetkan oleh monster, tetapi partai mengatakan kepada mereka bahwa pembunuh menggunakan beberapa mantra sihir, jadi mereka jelas orang yang cerdas. Setelah menyuruh anak-anak menyebarkan berita kepada manusia lain, partai meninggalkan Dungeon untuk menghindari menjadi target. Partai Mia juga mulai mendaki keluar dari Dungeon. Pada malam hari, saudara Mia memperhatikan bahwa semua orang lelah setelah bertarung sepanjang hari, tidak punya pilihan lain. Dia mengizinkan mereka untuk berkemah di tengah Dungeon yang berbahaya. Tiba-tiba, sekelompok sosok misterius muncul, dan di antara mereka, Yanak bertanya kepada anak-anak mengapa mereka keluar begitu larut. Anak-anak mengenali grup Yanak,
jadi mereka tidak berpikir mereka menimbulkan bahaya. Merasa khawatir untuk keselamatan mereka, mereka memutuskan untuk memperingatkan mereka tentang pembunuh petualang misterius. Saat saudara Mia menginformasikan mereka tentang pembunuh, mereka berterima kasih padanya atas peringatan baiknya. Melihat reaksi ramah mereka, anak-anak merasa aman di sekitar elf. Namun, Kaido tiba-tiba mengatakan dia seharusnya menutupi tindakannya, mengejutkan anak-anak. Saat dua elf mengeluh tentang informasi mereka menyebar ke dunia luar, anak-anak bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara Yanak berubah dingin, dan Kaido menghunus pedangnya, mengekspos dirinya sebagai pembunuh petualang. Anak-anak merasa darah mereka membeku, dan anak laki-laki menyuruh Mia untuk lari sementara mereka menahan elf. Melihat keberaniannya, Kaido merasa marah saat saudara Mia menyerangnya. Dia dengan kejam menebas perut anak muda itu, dan Mia berteriak dalam kesedihan atas kematian saudaranya. Kemudian, dua anak laki-laki lainnya mencoba menahan Kaido, tetapi dia menebas mereka juga. Menyaksikan mereka terluka parah, Mia membeku di tempat. Namun, anak laki-laki yang terluka bangkit kembali dan mencoba bertarung untuk melindungi Mia, melihat teman-temannya yang tersisa bergegas menuju kematian mereka. Mia berteriak pada mereka untuk berhenti, mengabaikan tangisannya. Mereka terus berjalan, tetapi Kaido dengan kejam menebas mereka meskipun ada peringatan Yanak. Ketika keduanya jatuh mati, Yanak memarahi Kaido karena membunuh subjek tesnya. Kaido mencemooh, mengatakan bahwa dia tidak pernah berencana untuk menyelamatkan siapapun yang berani bertarung untuk hidup mereka. Yanak masih kesal dengan tindakannya yang ceroboh, jadi Kaido mengingatkannya bahwa dia telah membiarkan Mia hidup, jadi dia berbalik ke gadis itu dan mengatakan kepada Yanak bahwa dia bisa bersenang-senang dengannya. Namun, Yanak merasa jijik dengan perilakunya dan meninggalkannya sendirian untuk menikmati fantasi terdistorsinya. Ketika Kaido bersiap untuk melanggar gadis malang itu, Mia menyuruh Kaido untuk menjauh darinya, tetapi elf narsistik itu berpikir dia melakukan kebaikan padanya, berpikir bahwa manusia inferior seperti dia tidak layak mendapatkan kebaikannya. Dia mulai mengejek Mia dan menyuruhnya untuk berterima kasih padanya. Gadis yang ketakutan itu menyerahkan diri pada takdirnya, tetapi tiba-tiba, suara lemah saudaranya terdengar. Terkejut, Kaido melihat ke belakang dan melihat bahwa saudara Mia entah bagaimana selamat dari tebasan mematikan. Kemampuannya untuk bertahan begitu lama menarik minat Yanak, jadi dia mengatakan kepada Kaido dia menginginkan anak itu untuk penelitiannya. Meskipun Kaido kesal, dia setuju untuk membiarkan anak itu hidup. Sementara itu, saudara Mia mencoba meyakinkannya untuk melarikan diri untuk terakhir kalinya, dan dia meneteskan air mata menyaksikannya mengorbankan dirinya. Akhirnya, dia bangkit untuk lari, dan Yanak menyuruh Kaido untuk menangkap targetnya. Menggerutu bahwa dia tidak suka perintahnya, Kaido bersiap untuk menangkapnya. Tapi saudara Mia mencoba menyerangnya. Saat Kaido mengabaikan serangan lemahnya, Yanak mengingatkannya bahwa dia membutuhkan kedua saudara itu hidup. Kaido mengangguk, berpikir terlalu sulit untuk menangkap target bergerak. Namun, saudara Mia mulai bergumam tentang strategi pertempuran, yang membuat elf bingung saat dia mengingat saran Gold untuk menggunakan perisai dan menyerang bersama. Saudara Mia memutuskan untuk menggabungkan serangan dan pertahanannya. Strategi memberinya ledakan kepercayaan diri, dan dia menyerang Kaido. Elf yang terkejut nyaris menghindari kecepatan mengejutkan anak muda itu, tetapi tiba-tiba, dia mengeluarkan perisainya entah dari mana dan menjatuhkannya ke tanah. Saat elf yang sombong mendarat di pantatnya, dia menatap saudara Mia, yang tertawa dalam kemenangan, marah oleh pukulan pada harga dirinya. Kaido melampiaskan amarahnya dengan menikam anak kecil itu dengan pukulan kekuatan penuh. Saat anak mala itu terengah-engah dari rasa sakit yang tak terbayangkan, Kaido berbaris untuk menyelesaikannya, tetapi Yanak menghentikannya. Dia mengingatkan narsisis yang marah itu untuk menangkap Mia sebelum dia dapat menyebarkan berita di luar Dungeon. Saat Mia secara membabi buta bergegas ke pintu keluar Dungeon, Kaido tiba-tiba melayang menghalangi jalannya. Saat dia melayang di belakangnya, dia menyatakan bahwa dia akan menghukumnya karena mencoba melarikan diri. Kaido dengan bangga mengungkapkan bahwa dia bisa memojokkannya karena harta terbesar kerajaan elf, Grandiose. Sementara Mia melihat dengan ngeri, saat dia mendekatinya, Mia memutuskan untuk melakukan segala yang dia bisa untuk melarikan diri demi teman-temannya.
Setelah fokus intens, dia memanggil mantra es untuk menyerang Kaido, tetapi dia dengan mudah menghancurkannya. Menggunakan momen gangguan, Mia mencoba lari lagi, tetapi Kaido menjatuhkannya. Dia dengan bangga mengatakan kepada gadis itu dia harus menerima takdirnya sebagai pelayan pahlawan legendaris. Namun, dia dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pecundang yang hanya bisa menggertak yang lemah. Mendengar kata-katanya, Kaido tertegun dan mengingat semua kali sesama elf mengejeknya. Karena Kaido bertingkah seperti brengsek di sekitar mereka, mereka semua membencinya dan memanggilnya pengganggu yang naik ke puncak menggunakan statusnya. Sementara dia mengingat kenangan yang menyakitkan, Mia terus memanggilnya sampah tidak bertulang punggung, yang membuatnya bahkan lebih marah, tidak tahan dengan egonya yang terluka. Dia melepaskan serangan kuat untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, Mia dengan putus asa berharap Light ada di sana. Tepat kemudian, gelangnya aktif dan memindahkannya keluar Dungeon. Saat memori akhirnya berakhir, Light meremas gelang Mia di tangannya. Gold dan Nimumu bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan dia dengan tenang menyuruh mereka untuk bergerak. Kembali di Dungeon, Yanak menyelesaikan penyembuhan saudara Mia. Ketika Kaido kembali, Yanak bertanya apakah dia menangkap Mia, tetapi Kaido tidak tahu kemana dia pergi. Yanak sok bahwa tentara elf elit bisa kehilangan jejak seorang anak, jadi Kaido mengatakan kepadanya dia secara acak berteleportasi ke udara. Terkejut, Yanak menolak untuk mempercayainya, karena dia pikir manusia tidak mungkin memiliki item teleportasi berharga. Yanak menyadari mereka dalam masalah besar. Dia mengatakan kepada Kaido bahwa jika guild manusia menyebarkan berita ini, elf mungkin mendengar tentangnya. Kaido juga menjadi takut memikirkannya, karena dia benar-benar mencuri Grandiose dari kerajaan elf. Dia memikirkan pasukan ksatria putih elf yang menakutkan, yang pemimpinnya di level 3000 dengan senjata melebihi miliknya. Merasa dia hancur, Kaido mulai menginjak-injak tanah. Yanak mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka dapat melawan pasukan elf jika dia berhasil dalam penelitiannya tentang melampaui batas level. Ini memberi Kaido sedikit harapan, dan Yanak menyuruhnya untuk cepat bersembunyi sehingga dia dapat menyelesaikan penelitiannya. Tiba-tiba, Light muncul di depan mereka, mengatakan waktu mereka habis. Kaido mengingat Light dari waktu dia dihukum olehnya di luar Dungeon, jadi dia waspada terhadapnya. Namun, Light mengabaikan mereka dan dengan lembut menutup mata Gimra dan Wordy, merasa sedih untuk kehidupan muda yang cerah yang hilang. Di belakangnya, Gold menginformasikan bahwa saudara Mia, Ilio, masih hidup. Menonton anak laki-laki di pelukan Gold, Yanak sok karena dia baru saja merawatnya di tanah. Light menyembuhkan anak muda itu dan bertanya kepada elf mengapa mereka menimbulkan begitu banyak penderitaan pada anak-anak yang tidak bersalah, saat dia mengingat anak laki-laki muda berusaha keras untuk menghasilkan uang dan mendukung pendidikan Mia. Light merasa marah bahwa semuanya hilang, berpikir bahwa dia bisa berteman dengan anak laki-laki di dunia yang berbeda. Dia berbalik untuk membuat elf membayar kejahatan mereka. Melihat kemarahannya, Kaido mengatakan kepadanya mereka tidak bersalah. Namun, Light mengatakan kepada mereka bahwa dia melihat ingatan Mia, jadi dia tahu mereka adalah pelakunya. Ini membuat elf tertegun, jadi Light meyakinkan mereka bahwa dia belum melaporkan apapun ke Guild Petualang. Pada berita ini, Kaido mulai tertawa, berpikir dia mendapat istirahat yang beruntung, berpikir dia dapat dengan mudah membunuh Light untuk membungkamnya. Kaido mengatakan bahwa takdir telah melindunginya dari kesialan karena dia adalah pahlawan. Light tertawa, mengatakan bahwa alasan dia tidak memberitahu Guild adalah bahwa dia menginginkan Kaido untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada sampah kerajaan bahwa dia akan membuatnya menderita rasa sakit lebih buruk dari kematian karena menyakiti teman-temannya. Akhirnya, Light dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengakhiri hidup Kaido dengan tangannya sendiri setelah menghukumnya dan menyuruh Gold dan Nimumu untuk tidak ikut dalam pertarungannya. Saat mereka mundur, Light mulai berjalan menuju Kaido. Marah bahwa manusia mengutuknya, Kaido mencoba menyerang Light dengan pedangnya. Namun, dia dengan mudah menghentikan serangannya dengan hanya tongkatnya saat Yanak menatap dengan shock. Light mengejek Kaido, bertanya apakah itu yang dia punya. Marah, dia terus membabi buta menebas Light, yang dengan mudah menghalangi setiap pukulan. Menonton pertempuran,
Yanak berpikir tidak mungkin bahwa seorang anak manusia dapat bertahan terhadap serangan tentara elf dengan mudah. Sementara itu, Kaido terus mengayunkan pedangnya, dengan putus asa berharap untuk memukul Light dengan pukulan beruntung. Light menghela napas sebelum menangkis pedangnya. Kemudian, dia meninju Kaido tepat di perut, mengeluarkan angin dari paru-parunya. Light mengejeknya, mengatakan bahwa dia harus mencoba untuk tidak mati dari pukulan latihannya. Meskipun dihajar seperti anak kecil, Kaido masih berpikir dia lebih unggul dari manusia. Dia bangkit dan memanggil Grandiosenya, yang menciptakan beberapa pedang sihir di langit. Dengan kekuatan senjata sihir, Kaido berpikir dia tak terkalahkan melawan Light dan meluncurkan pedang ke arahnya. Kekuatan serangan mengejutkan Light, jadi dia mulai menghindarinya, karena setiap pukulan pedang mendarat di tanah. Itu menciptakan efek elemen yang berbeda. Namun, Nimumu masih berpikir bahwa Light dapat menanganinya dengan mudah. Di udara, Light memuji kekuatan pedang, tetapi dia pikir itu tidak cukup kuat untuk mengancamnya. Tiba-tiba, Kaido muncul di belakangnya, jadi dia cepat memblokir serangannya. Menonton Light memblokirnya, Yanak merasa tidak percaya bahwa dia mempertahankan serangan penuh dari pedang sihir Kaido. Akhirnya, Kaido menuduh Light curang, mengatakan bahwa dia bertarung seperti pejuang, meskipun dia berdandan sebagai penyihir. Dia mulai menginjak-injak kakinya dengan marah, berpikir bahwa manusia adalah sekelompok sampah yang curang untuk kemenangan. Bingung, Light mengatakan kepadanya bahwa dia memang seorang penyihir, tetapi Kaido menolak untuk mempercayainya. Menonton elf begitu frustrasi, Gold merasa kasihan pada Kaido, karena kartu tak terbatas Light memungkinkannya untuk bertarung dalam situasi apapun. Tiba-tiba, Light menciptakan beberapa pedang es untuk menyerang Kaido, yang mencoba menghalanginya dengan Grandiosenya. Paku-paku es bergegas maju, dengan mudah menghancurkan setiap klon Grandius di depan elf yang terkejut, menolak untuk menyerah. Kaido melepaskan satu pukulan terakhir pada Light, tetapi Light menghancurkannya bersama dengan sisa harapan dan mimpinya. Melihat Light memanipulasi pedang esnya sebagai penghalang terhadap serangan Kaido, Yanak merasa mati rasa dari menyaksikan kekuatan yang begitu luar biasa. Akhirnya, Light bertanya kepada Kaido apakah dia sudah selesai melempar amukannya, dan Kaido menjadi gila dengan amarah. Elf arogan itu berpikir tidak mungkin seorang manusia dapat mengalahkannya, bertanya-tanya bagaimana Grandius bisa kalah meskipun menjadi senjata yang digunakan oleh mantan maestro. Mendengar nama maestro, Light terkejut dan bertanya kepada Kaido apa yang dia ketahui tentangnya. Kaido tertawa dan mengungkapkan bahwa dia lahir dengan darah maestro, yang membuatnya menjadi submaestro sendiri. Mendengar bahwa tubuh Kaido menyimpan beberapa rahasia menarik, Light memutuskan untuk menangkapnya dan Yanak untuk bereksperimen pada mereka karena dia berencana untuk menyedot semua rahasia dari otak mereka. Gold dan Nimumu memojokkan Yanak. Namun, ilmuwan itu tidak takut sedikit pun, dan malah memanggil dua monster darah yang mengerikan. Saat monster mengambil bentuk, dia dengan bangga membual tentang menggabungkan beberapa manusia dan monster untuk menciptakan kekejian yang ganas. Untuk monster pertama, Yanak menggabungkan kadal batu dari tanah elf, sementara dia menciptakan yang lain dari troll Dungeon. Ketika Light melihat monster troll, dia menyadari bahwa salah satu wajahnya milik petualang yang penuh harapan, Gilbert. Baik Gold dan Nimumu merasa jijik dengan eksperimen mengerikan Yanak, sementara dia mengatakan bahwa menggabungkan makhluk yang berbeda adalah cara terbaik untuk melampaui batas level mereka. Namun, Yanak mengklaim bahwa dia membutuhkan beberapa manusia untuk menstabilkan monster eksperimental, jadi dia membutuhkan ribuan lagi untuk menciptakan Frankenstein sempurnanya. Menontonnya dengan angkuh mengoceh tentang kejahatannya, Light mengepal tongkatnya dan marah, saat Yanak mulai mengoceh bahwa dia adalah pahlawan yang akan memimpin ras ke era baru. Light menyuruhnya untuk diam. Ini membuatnya keluar dari amukannya, sementara Light menyuruh Gold dan Nimumu untuk mengakhiri penderitaan monster manusia. Dia menyuruh mereka untuk menangkap Yanak hidup-hidup karena dia perlu dihukum untuk kejahatannya, saat mereka berdua bersiap untuk bertarung. Yanak dengan percaya diri memanggil monster-monsternya untuk bertarung dengan mereka. Namun, mereka menebas kedua monster dengan hanya satu serangan, akhirnya membebaskan orang-orang yang disiksa yang terperangkap di dalamnya. Saat monster jatuh, duo itu bersiap untuk menangkap Yanak, tetapi dia tetap tenang.
Entah bagaimana, monster yang bermutasi berdiri kembali dan dengan mudah meregenerasi luka fatal mereka. Sementara Yanak terus membual, monster-monsternya terus menyerang duo itu. Sementara itu, Kaido menyerang Light untuk mencegahnya membantu mereka, jadi Gold dan Nimumu dibiarkan bertarung sendirian, menghadapi kekuatan sejati monster. Gold mengejek Nimumu karena kehilangan kepercayaan dirinya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia juga telah menjadi serius. Saat makhluk terus mendorong mereka mundur, Yanak menyuruh mereka untuk menyerah dan membiarkannya dengan damai bereksperimen pada tubuh mereka, mengabaikan elf gila. Mereka berdua memutuskan untuk menyerang langsung dan membebaskan orang-orang yang terperangkap. Setelah memanggil kekuatan penuh mereka, Nimumu dan Gold melepaskan serangan ultimat mereka, yang membungkus monster dengan api terang mereka, berpikir bahwa binatangnya akan dengan mudah mengabaikannya. Yanak terus tertawa. Kali ini, monster-monsternya tidak beregenerasi, jadi dia akhirnya merasa bingung. Segera, api terang melelehkan monster hibridanya menjadi genangan lengket, dan Yanak mulai panik. Tiba-tiba, Nimumu menendangnya di buah zakarnya yang terdistorsi, menjatuhkannya ke lututnya. Menonton ilmuwan yang menyedihkan itu berbusa di tanah, Gold merasa kasihan padanya, sementara Nimumu berpikir dia perlu membakar sepatunya dengan obor untuk membersihkannya. Di sisi lain, saat Light memaksa Kaido mundur, Elf menatapnya dengan mata takut. Light mengejeknya, mengingatkannya pada pembualan arogannya, mendengar ejekannya. Kaido mengingat wajah Alio yang sombong ketika dia melawan balik, marah sampai maksimal, Kaido bangkit kembali untuk bertarung. Dia mengangkat pedangnya ke udara dan melepaskan kekuatan maksimumnya, yang menciptakan balok energi yang mengamuk, mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan terakhir grandiose. Dia dengan bangga mengatakan kepada Light untuk tunduk padanya. Light terkesan dengan kekuatan Kaido saat Kaido melunakkan tebasan yang menghancurkan padanya. Meskipun Light menghindari serangan, pedang meninggalkan celah besar di tanah. Kaido terus menebasnya, dengan putus asa berharap untuk menang dengan satu serangan. Saat pedang terus melengkung di sekitarnya, Light menyadari bahwa pedang telah mengubah dirinya menjadi cambuk fleksibel dengan sihirnya, menonton adegan dari kejauhan. Nimumu berpikir bahwa meskipun tekniknya mengesankan untuk level Kaido, itu bahkan tidak bisa menggores tubuh Light. Sementara terus menghindari serangan, Light mengatakan kepada Kaido bahwa itu hanya pertunjukan yang mencolok. Marah, Kaido menyuruhnya untuk menghadapi serangan alih-alih menghindarinya. Dan begitu, Light berhenti di jalurnya dan menantang Kaido untuk menyakiti tubuhnya dengan serangan terkuatnya. Alih-alih menyadari itu jebakan, Kaido melompat dan menebas pedang ke arah Light, berpikir dia cukup kuat untuk menghancurkannya. Ketika pedang besar menghantam Light, Kaido langsung kehilangan semua kepercayaan diri setelah melihat apa yang terjadi. Menyadari Light benar-benar tidak terluka, dia menjadi liar dan menyerangnya berulang kali. Pikiran kecil Kaido tidak bisa percaya bahwa seorang manusia akan tidak terluka setelah serangan terkuatnya. Jadi Light hanya menghancurkan bilah sihirnya, kemudian dia meninju Kaido di perut dan mengirimnya terbang dengan pukulan lain. Saat Elf berjuang dengan wajah berdarahnya, Light mengatakan kepadanya dia akan menginterogasinya. Dia dengan tenang mengatakan kepada Kaido bahwa dia hanya akan membunuhnya sekali dia menderita cukup untuk kejahatannya. Mendengar ini, Elf yang kalah akhirnya jatuh berlutut. Dia memohon kepada Light untuk menyelamatkan hidupnya sebagai imbalan untuk semua rahasianya dan harta grandies. Namun, Light mengejeknya, mengatakan bahwa pahlawan sejati harus bertarung sampai akhir, alih-alih memohon untuk hidup mereka seperti pengecut tidak bertulang punggung. Dia mengingatkan Kaido bahwa pahlawan sejati adalah seperti anak-anak muda yang dia bunuh dengan kejam, yang mengorbankan diri mereka hanya untuk kesempatan menyelamatkan teman mereka, menolak untuk melepaskannya. Light mengatakan kepada Kaido dia akan menyelamatkan hidupnya jika dia bertarung lagi dan merusak bahkan 1 inci kulitnya. Meskipun tawarannya, Kaido tetap takut dan mulai melarikan diri. Menontonnya lari, Light menggunakan serangan balok yang menembus kakinya dan membuatnya cacat saat dia berjuang dengan luka. Kaido terus merengek dan menangis seperti Absolute Wimp. Akhirnya, Light menghampirinya dan menyatakan fakta yang jelas bahwa Kaido adalah sampah tidak bertulang punggung. Setelah menangkap elf yang tidak berharga itu, Light memutuskan untuk mengubur petualang yang mati di jurangnya sendiri. Sementara Light merasa sedih untuk anak-anak, elf tanpa malu bertanya kepadanya tentang nasib mereka.
Nimumu membungkam mereka dan Light mengatakan kepada mereka dia punya pertanyaan untuk mereka. Sementara Yanak tahu dia hancur, Kaido terus memintanya untuk belas kasihan, melihatnya tanpa malu memohon untuk hidupnya yang tidak berharga setelah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Light merasa marah. Segera, dia menggunakan mantra teleportasi yang membawa semua orang langsung ke ruang tahta di istananya. Setelah membuka mata mereka, Elf bertanya di mana mereka. Light mengatakan kepada mereka berada di abis, yang membuat mereka benar-benar tertegun. Yanak bertanya-tanya mengapa mereka membawa mereka ke Dungeon paling berbahaya, jadi Nimumu menjelaskan bahwa mereka tinggal di sini. Terkejut, Kaido mengatakan tidak mungkin siapapun bisa membuat rumah di abis, jadi Nimumu mulai menginjak-injak Elf karena terlalu banyak mengoceh. Segera, 4 kepala pelayan Light memasuki ruang tahta, senang melihat tuan mereka. Saat mereka masuk, mereka bertanya kepada Light siapa Elf itu, jadi dia mengungkapkan bahwa mereka penjahat keji. Begitu para pelayan belajar tentang kejahatan mengerikan Elf, mereka semua menatap tajam pada mereka. Setiap pelayan menawarkan untuk mengurai bagian dalam Elf dan mengekstrak rahasia mereka dengan paksa, tetapi Light menyuruh mereka untuk menjaga tangan mereka untuk diri mereka sendiri sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya. Dengan peringatan Light, mereka semua tenang, jadi dia berbalik ke Gold dan menyuruhnya untuk menyembuhkan Aleo, sementara dia bersiap untuk mengubur Wurti dan Gimra dengan Nimumu. Sementara itu, Yanak tiba-tiba berteriak dan mulai bertingkah seolah-olah Kaido telah memaksanya untuk melakukan eksperimennya. Terkejut, Kaido juga mengungkapkan bahwa Yanak adalah orang yang membuatnya menangkap semua orang sebagai subjek tes. Saat mereka berdua mulai berkelahi untuk membuktikan nilai mereka sendiri, Light menginterupsi mereka. Dia mengingatkan kedua elf arogan tentang tindakan masa lalu mereka ketika mereka berkeliling membunuh siapapun yang mereka inginkan. Light bertanya kepada mereka apakah korban mereka yang tidak berdaya juga meminta belas kasihan, yang membuat mereka terdiam. Mengetahui mereka menghancurkan diri sendiri, elf tetap diam, jadi Light pergi, mengatakan dia akan mengembalikan hukuman mereka sendiri kepada mereka. Setelahnya, dia mengunjungi Mia, yang akhirnya bangun dari tidurnya. Dia bertanya-tanya di mana dia, jadi dia mengatakan kepadanya di kamarnya. Dia terkejut, jadi Light menjelaskan bahwa dia baru saja kembali dari menangkap pembunuh petualang. Saat dia bertanya apa yang terjadi pada teman-temannya, Light menunjukkan saudaranya tidur dengan aman di dekatnya. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa Wurti dan Gimra tidak bisa bertahan, yang membawa air mata ke matanya. Light memberinya sisa-sisa teman-temannya, dia mulai menangis, dan dia diam-diam meninggalkan ruangan. Berjalan di lorong hotel, Light berpikir itu salahnya karena terlalu fokus pada balas dendam. Dia berpikir bahwa jika dia peduli sedikit lebih banyak pada orang-orang di sekitarnya, dia bisa menghindari mendengar suara menyakitkan dari seseorang yang menangis. Keesokan harinya, Light menginformasikan Guild bahwa pembunuh petualang sebenarnya adalah sepasang elf. Dengan informasi yang dia kumpulkan, resepsionis berpikir dia layak mendapatkan promosi langsung ke peringkat S. Dia terkejut, karena dia tidak bisa membawa bukti penangkapan kriminal. Namun, dia berpikir bahwa intelnya saja dan 2 korban yang dia selamatkan dari mereka cukup untuk promosi. Kemudian malam itu, Light berbicara dengan Mia dan Aleo di pemakaman. Mereka menginformasikan kepadanya bahwa mereka akan pergi, dan dengan tulus berterima kasih atas semua bantuannya. Light bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, jadi mereka mengungkapkan bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Terkejut, Light berpikir mereka bisa dengan mudah menemukan partai baru. Namun, Mia mengatakan bahwa dia trauma dengan pengalamannya di Dungeon. Dia juga berpikir bahwa teman-temannya, Gimra dan Wurti memberinya keberanian untuk pergi berpetualang sejak awal, jadi dia tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Aleo mengangguk karena dia juga tidak ingin melanjutkan tanpa teman-temannya, berencana untuk mengembalikan sisa-sisa mereka ke kampung halaman mereka. Kemudian, Light bertanya-tanya apakah Mia akan pergi ke sekolah sihir, jadi dia mengatakan kepadanya dia akan belajar sihir sendiri. Setelah mengatakan kepada Light, dia akan jauh lebih kuat lain kali mereka bertemu. Mia diam-diam bertanya apakah dia akan benar-benar melihatnya lagi. Light tersenyum dan meyakinkannya bahwa mereka akan, dan dia membalas senyumnya. Keesokan harinya,
Mia dan Alio meninggalkan penginapan, dan Gold mengatakan kepada Light untuk tidak khawatir tentang mereka. Nimumu mengangguk, berpikir hal-hal akan lebih baik lain kali mereka bertemu. Light setuju, berpikir bahwa dia akan membawa saudara-saudara ke kuburan asli Wurti dan Gimra sekali dia dapat mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Kemudian, dia berbalik dan menginformasikan Gold dan Nimumu bahwa dia akan kembali ke istana. Setelah kembali, dia bertemu Ellie dan Mei dan bertanya apa yang mereka pelajari dari dua elf. Mei memberinya beberapa kertas yang berisi semua temuan mereka, dan Ellie menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir terlarang untuk menggambar informasi dari otak mereka. Mei juga meyakinkannya bahwa dia menginterogasi elf secara menyeluruh untuk memeriksa ulang dan memverifikasi semua informasi. Saat Light melihat melalui kertas, Ellie menjelaskan bahwa Submaestro hanyalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan Maestro, sementara Ellie menyimpulkan bahwa hubungan darah ini memungkinkan Submaestro untuk naik level lebih cepat dari rekan-rekan mereka. Mei mengungkapkan bahwa seorang maestro dapat menghancurkan seluruh dunia jika tidak dicegah. Light bingung dengan ini, berpikir tidak mungkin satu orang bisa menghancurkan seluruh dunia, saat dia bertanya-tanya apakah ada lebih dari satu maestro hidup di dunia mereka. Gadis-gadis menjelaskan bahwa mereka hanya mendapatkan informasi ini dari ingatan kabur. Ternyata Kaido mendengar informasi ini dari Kapten Ksatria Putih Elf, jadi Light berpikir pemberhentian mereka berikutnya adalah menemukan orang ini. Kemudian, dia bertanya kepada kedua gadis bagaimana Kaido dan Yanak, jadi Ellie menunjukkan kondisi mereka saat ini, melihat mereka berdarah dan benar-benar hancur. Light berpikir sudah waktunya untuk menyingkirkan sampah hidup. Dia melepaskan kartu khusus yang disebut Pesta Orang Mati, yang meluncurkan masa mulut yang menakutkan pada elf. Saat mulut merobek dan merobek tubuh mereka, mereka berteriak dalam rasa sakit yang tak terbayangkan sebelum akhirnya menghilang selamanya. Setelah elf hilang, Light bertanya kepada Ellie tentang rencana utama mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa persiapan lengkap, jadi mereka dapat memulai balas dendamnya pada Sasha kapanpun dia mau. Ellie menjelaskan bahwa Sasha sebenarnya bertunangan dengan wakil Kapten Ksatria Putih Elf, jadi dengan menangkapnya, mereka dapat dengan mudah mendapatkan leverage atasnya. Puas dengan perencanaannya, Light menyuruhnya untuk memulai rencana segera. Sementara itu, Sasha duduk dengan tunangannya, Michael, mendiskusikan waktu dia menghancurkan harapan Light. Michael berpikir itu pasti pengalaman yang menyenangkan. Mengingat semua kali dia memusnahkan desa manusia, dia mengatakan kepada Sasha bahwa manusia membuat wajah menyedihkan sementara memohon untuk hidup mereka, dan dia setuju, berpikir mereka adalah makhluk paling jelek di bumi. Michael berpikir dia beruntung menemukan wanita yang sama rasisnya dengan dia. Di sisi lain, Light merasa bersemangat untuk akhirnya membalas dendam pada Sasha, ingin melihat tampilan menyedihkan pada wajahnya sementara memohon padanya untuk belas kasihan. Itu adalah episode 7. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian berikutnya dan tonton video berikutnya di layar.